Su Tang masih minum, tetapi tempat minumnya telah dipindahkan dari bengkel pandai besi Tong Fei ke hotel. Su Tang aman dan sehat, tetapi Tong Fei berlumuran darah hitam dan abu-abu, dan ada banyak barang rongsokan bertumpuk di sudut, yang dengan susah payah ditemukan Tong Fei dari lokasi kebakaran di bengkel pandai besi. Tuan, kalau Tuan ingin aku pergi ke puncak Yanqi, atau kalau ada yang Tuan butuhkan bantuanku, kenapa tidak katakan saja dengan jelas? Tong Fei hampir menangis. Memangnya perlu begitu? Ada apa denganku? Kata Su Tang, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apapun, bagaimana bisa kebakaran itu terjadi? Kompornya roboh, Su Tang menjelaskan. Mengapa kompornya roboh? Tong Fei melanjutkan bertanya. Itu jatuh dengan sendirinya. Tuan, baiklah, aku salah. Kau bahkan lebih kejam daripada Wen Gongfeng. Teriak Tong Fei, kalau kau memprovokasi Wen Gongfeng, paling-paling kau hanya akan menyiksaku sebentar, itu saja. Tapi kau benar-benar kejam. Ada apa denganku? Su Tang mengulangi, aku tidak melakukan apapun. Kamu tidak melakukan apapun, bagaimana bisa kebakaran itu terjadi? Kompornya roboh, kata Su Tang. Tong Fei mengerjap. Ia mungkin tidak akan mendapatkan apapun jika menanyakan pertanyaan ini selama 10 hari atau setengah bulan. Jadi, ia terpaksa menelan amarahnya. Ia tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, Tong Fei adalah upeti bagi paviliun Miao Dao, di bawah kendali Su Tang. Sekarang, Su Tang telah dipromosikan menjadi Grandmaster, jauh melampauinya dalam hal kekuatan. Ia tidak bisa mengalahkannya, dan ia tidak bisa meyakinkannya. Lagi pula, Su Tang bisa menggunakan cara ekstrim seperti itu, yang lebih baik daripada dia pergi ke kota bulan gelap. Mungkin ada sesuatu yang besar terjadi dan dia harus pergi ke sana untuk membantu. Dia harus pergi ke sana juga. Setelah dia membantu Su Tang menyelesaikan masalah, seharusnya itu tidak memengaruhi kebebasannya. Tong Fei berusaha keras menahan emosinya dan terus minum. Akhirnya, setelah menenggak selama setengah jam, ia berhasil mabuk dan perlahan-lahan menyelinap ke bawah meja. Su Tang berdiri sambil tersenyum, mengeluarkan setumpuk uang emas dari sakunya, meletakkannya di dada Tong Fei, lalu menutup pintu, berbalik dan berjalan ke jendela, lalu melompat keluar. Tujuan utama Su Tang kembali ke utara kali ini adalah untuk pergi ke kota Feilu. Jika ia bisa menyempatkan waktu, ia juga akan mengunjungi kota Hongye. Ia tidak bisa menunda terlalu lama. Sudah waktunya untuk pergi. Jika Tong Fei belum pergi saat ia kembali, hal terburuk yang bisa terjadi adalah memicu kebakaran lagi. Ia meninggalkan kota Anshui semalaman dan melanjutkan perjalanan ke utara. Siang harinya, ia akhirnya tiba di kota Feilu. Su Tang tidak terburu-buru mencari kediaman rahasia Kuil Zushen, melainkan mencari hotel di dekatnya. Dia tidak tahu masalah apa yang dihadapi Wen Xiang, dan mungkin dia tidak akan memberitahunya bahkan jika dia bertanya. Lagi pula, jika dia langsung pergi ke rumah Zhong Yiye, itu pasti akan membuat orang lain waspada. Dia harus menemukan Zhong Yiye dulu, baru kemudian membuat rencana. Setelah menunggu selama 2 hari, saat senja, Su Tang melihat Zhong Yiye bergegas keluar dan menuju ke utara kota. Su Tang keluar dari kamar dan mengikutinya dengan tenang. Zhong Yiye sibuk dan terus berjalan maju, tanpa menyadari beberapa helai catkin Willow berjadewa di bahunya. Sebenarnya, ia tak akan peduli jika melihatnya. Saat ini, Su Tang belum menyadari bahwa kemampuan pelacakannya tak tertandingi di dunia. Kemanapun Zhong Yiye pergi, berapapun jumlah jalan atau bangunan di antaranya, ia dapat dengan jelas merasakan lokasi Zhong Yiye. Setelah beberapa saat, Zhong Yiye masuk ke sebuah toko pakaian, dan Su Tang melihat sekeliling dan perlahan berjalan ke sebuah restoran. Sekitar 1 jam kemudian, Zhong Yiye keluar dari toko pakaian, melihat sekeliling, berbalik dan berjalan menuju luar kota. Tunggu. Setelah mendengar teriakan itu, seorang pelayan restoran yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun datang berlari mengejar mereka sambil terengah-engah. Kau memanggilku? Tanya Zhong Yiye sambil mengerutkan kening. Anda Tuan Zhong Yiye, kan? Kata pelayan itu sambil tersenyum. Ini aku. Tatapan mata Zhong Yiye langsung berubah tajam. Siapa kamu? Seorang tamu ingin mengundang Anda untuk minum-minum, kata pelayan itu. Aku sibuk. Wajah Zhong Yiye menjadi semakin dingin. Lalu dia berbalik dan mengabaikan pelayan itu. Tamu itu berkata, jika Anda belum melupakan persahabatan kita di Peach Blossom Spring, Anda harus pergi ke sana, teriak pelayan itu dengan tergesa-gesa. Apa katamu? Zhong Yiye tiba-tiba berteriak. Ya, pelayan itu terkejut dan dengan takut-takut menjelaskan, bukan saya yang bilang begitu. Tamunya yang bilang begitu. Musim semi bunga persik. Zhong Yiye menarik napas panjang, bawa aku ke sana. Dipimpin oleh pelayan, Zhong Yiye memasuki restoran dan tiba di pintu sebuah ruangan pribadi. Ia menenangkan diri dan mendorong pintu dengan lembut. Kemudian ia melihat Su Tang dengan senyum di wajahnya.
Ia tertegun cukup lama dan menghela napas panjang. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Zhong Yiye segera menutup pintu. Kudengar dari bawalan kalian dalam masalah besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kata Su Tang, silakan duduk. Bokong Zhong Yiye baru saja menyentuh kursi ketika dia berdiri lagi, berjalan ke jendela, membukanya sedikit, melihat keluar dengan hati-hati, dan ketika dia tidak melihat sesuatu yang aneh, dia pun rileks dan berjalan kembali. Apakah situasimu sudah begitu berbahaya? Su Tang bertanya perlahan. Tuan, Anda tidak tahu, sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Zhong Yiye menghela napas jika saya mulai dari awal, akan memakan waktu berhari-hari dan bermalam-malam untuk menyelesaikannya. Kalau begitu, mari kita sederhanakan saja, kata Su Tang, atau, kau bisa ceritakan saja siapa musuhnya, di mana mereka tinggal, berapa banyak orang di sekitar mereka, lalu serahkan sisanya padaku. Tuan, apakah selir Mei juga ada di sini? Mata Zhong Yiye tiba-tiba berbinar. Tidak, Su Tang berkata mengapa kamu menyebutnya? Kenapa kamu tidak membawa selir Mei ke sini? Ekspresi Zhong Yiye berubah. Wen Xiang belum kembali. Su Tang tiba-tiba menyadari sesuatu dan menegakkan punggungnya. Lagi pula, Wen Xiang sudah berada di puncak Qianqi selama 2 hari dan tahu kekuatan intinya. Lei Nu adalah leluhur agung, dan dia, Su Tang, He Yuanzheng, dan Jin Cuicui semuanya adalah Grandmaster. Kekuatan Mei Fei berada di peringkat kelima. Jika Wen Xiang sudah mencapai kota Feilu, Zhong Yiye pasti sudah tahu. Tapi sekarang, Zhong Yiye masih menganggap Mei Fei sebagai kekuatan tertinggi di antara mereka. Ada yang salah. Tidak, kata Zhong Yiye. Dia berangkat sehari lebih awal dariku. Mungkinkah ada sesuatu yang menundanya? Su Tang mengerutkan kening. Untung saja Yang Mulia tidak kembali, kalau tidak. Zhong Yiye menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Su Tang dengan suara berat. Yah, masalah internal dan eksternal memang masalah internal dan eksternal, kata Zhong Yiye. Setelah kami tiba di kota Feilu, kami bertemu sekelompok orang lain. Mereka juga dari Kuil Zushen. Mungkin seseorang menyebarkan berita bahwa kami telah merampok sejumlah besar senjata spiritual dan obat-obatan spiritual. Mereka ingin bergabung dengan kami. Yang Mulia tidak terlalu memikirkannya dan menyetujuinya. Siapa sangka para tamu akan menindas tuan rumah. Ada juga Sekte Guibel. Mereka menyebarkan berita bahwa jika Yang Mulia ingin terus bekerja sama, Yang Mulia harus menyerahkan Yang Mulia kepada mereka. Jika Yang Mulia bukan keturunan Guru Wen Tian, Anda pasti sudah berada dalam masalah besar sejak lama. Mereka benar-benar berani berpikir begitu, Su Tang mencibir. Sekte Guibel memiliki begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan, jadi nada bicara mereka secara alami keras. Zhong Yiye berkata, juga, pernahkah kau mendengar tentang Hua Shijue, tangan langit? Aku pernah mendengarnya, ada apa? Tanya Su Tang. Wen Xiang telah memberinya pelajaran beberapa hari yang lalu, jadi tentu saja dia mengingatnya. Sekte kultivasi terbesar di daerah ini adalah Asosiasi 10 Leluhur. Banyak keluarga dan sekte kecil harus menghormati Asosiasi 10 Leluhur sebagai sekte utama mereka. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Hongyang saat itu. Zhong Yiye berkata, Hua Shijue mengambil tindakan dan membasmi 2 leluhur besar Asosiasi 10 Leluhur. Mereka ketakutan setengah mati. Kudengar bahkan gerbang gunung ditutup. Para praktisi Asosiasi 10 Leluhur mundur ke sarang mereka dan tidak pernah keluar lagi, yang memberi keuntungan bagi orang-orang dari Sekte Guibel. Haha, jika Asosiasi 10 Leluhur masih ada, bagaimana mungkin mereka berani bersikap begitu sombong? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Sekte Guibel? Tanya Su Tang. Aku hanya tahu sedikit, kata Zhong Yiye. Sekte Guibel tampaknya memiliki cabang di mana-mana, berdasarkan tingkatan perunggu, perak, dan emas. Yang kami tangani adalah anggota perkumpulan rusa terbang emas. Emas melambangkan cabang-cabang besar mereka, dan di atasnya adalah markas besar. Seluruh Sekte Guibel hanya memiliki 7 markas besar. Rusa terbang melambangkan markas besar mereka di kota Feilu, tetapi aku tidak tahu persisnya di mana. Berapa banyak praktisi hebat yang mereka miliki? Para kultivator hebat. 2 leluhur hebat baru saja terbasmi di dekat kota Hongye. Kalaupun mereka punya kultivator hebat, siapa yang berani keluar? Tidak mudah untuk sampai ke titik itu. Mereka lebih menghargai nyawa mereka daripada kita. Kecuali ada ancaman besar, mereka pasti akan bersembunyi. Zhong Yiye berkata, lagi pula, cabang emas sepertinya tidak punya kultivator hebat. Setiap markas mungkin hanya punya 1 atau paling banyak 2. Jika tidak ada praktisi hebat, maka semuanya akan mudah, kata Su Tang. Tuan, musuh kuat dan kita lemah. Kata Zhong Yiye sambil tersenyum kecut, setahu saya, ada 3 Grandmaster di perkumpulan rusa terbang emas yang sudah muncul. Di mana mereka biasanya nongkrong? Bagaimana kita bisa mengenali mereka?
Tanya Su Tang. Zhong Yiye menatap Su Tang dengan heran untuk waktu yang lama, lalu berkata, Tuan, apakah Anda mendengarkan apa yang saya katakan? Aku membawa beberapa pembantu, jangan khawatir, kata Su Tang. Ia terlalu malas menjelaskan kondisinya saat ini. Meskipun ia terluka parah saat dibasmi oleh Xie Biantian, ia juga merasa percaya diri karena Xie Biantian adalah sosok langka di antara para praktisi tingkat Grandmaster. Mengandalkan Sang Tianjue, daya basmi Xie Biantian hampir setara dengan leluhur agungnya. Bahkan Sui mengakui bahwa tubuhnya yang dominan tidak mampu menahan serangan Xie Biantian. Fakta bahwa Su Tang mampu bertahan dari upaya pembasmian Xie Bian telah membuktikan kekuatannya. Zhong Yiye masih skeptis, tetapi karena Su Tang sudah mengatakannya, ia tidak ingin memperpanjang masalah ini. Ia merenung cukup lama, coba kupikir. Aku tidak tahu di mana altar mereka, tapi aku tahu ada tempat yang penuh dengan orang-orang mereka. Pergilah ke barat laut kota, sekitar 40 atau 50 mil, dan ada benteng 7 gang. Aku kenal seseorang yang pernah ke sana sebelumnya, dan dia bilang itu sama sekali bukan tempat tinggal manusia, melainkan seperti sarang hantu. Oh, dan ada lubang tulang di belakangnya, radiusnya hampir 100 meter, penuh dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan baunya sangat menyengat. Disitulah Sekte Gu Ibel mengembangbiakkan serangga beracun. Apakah ada orang yang kamu kenal di benteng Qixiang? Tanya Su Tang. Tidak, Zhong Yiye menggelengkan kepalanya. Coba pikirkan lagi, kata Su Tang, kamu tidak perlu bicara dengannya, cukup tahu namanya. Begitukah? Zhong Yiye terdiam. Ada seorang pria bernama Xiamin, manajer benteng Qixiang. Dia punya otoritas. Orang-orang dari Sekte Gu Ibel sangat sopan kepadanya. Setiap kali mereka datang untuk bernegosiasi dengan kami, dialah yang biasanya maju. Dia sangat keras dan arogan. Terkadang aku ingin sekali merontokkan semua giginya. Senang rasanya punya nama, kata Su Tang, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu, memanggil pelayan, dan meminta pelayan untuk mengambil kertas, pena, dan tinta. Zhong Yiye bingung. Setelah kertas dan pena dikirimkan, Su Tang mengambil pena itu dan menulis beberapa baris dengan santai. Ia menyerahkan pena itu kepada Zhong Yiye dan meminta Zhong Yiye untuk meninggalkan sidik jari di atasnya. Tatapan mata Zhong Yiye menyapu baris demi baris kata. Makna umumnya adalah Xiamin berutang 30.000 koin emas 10 tahun yang lalu. Meskipun tidak banyak, bunganya tinggi, 8%. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Zhong Yiye penasaran. Tidak ada, aku tidak suka melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Aku selalu harus mencari alasan. Su Tang berkata, silakan tinggalkan jejak tanganmu. Saya bukan Xiamin, dan saya tidak berutang apapun kepada Anda. Mengapa Anda ingin saya meninggalkan sidik jari saya? Tanya Zhong Yiye, Tuan, tidak bisakah Anda melakukannya sendiri? Saya akan merasa malu jika saya menulis surat utang dan meninggalkan sidik jari saya di sana, kata Su Tang. Zhong Yiye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu mencelupkan jarinya ke dalam tinta dan menekannya di atas kertas. Cukup, Su Tang menyimpan korannya. Kamu tinggal di mana? Di halaman belakang toko jahit itu, Pak. Di mana Anda tinggal? Aku belum menemukannya. Su Tang berkata, oh, belok kiri kalau kamu keluar. Aku lihat ada hotel. Aku akan menginap di sana mulai sekarang. Kalau kamu butuh sesuatu, datang saja dan cari aku. Kalau aku butuh sesuatu, aku akan cari kamu di toko pakaian. Saat Wen Xiang kembali, pura-pura bingung saja dan jangan bilang padanya kalau aku di sini. Tuan, apakah Anda ingin memberi Yang Mulia kejutan? Zhong Yiye tersenyum. Apapun pendapatmu, itu baik-baik saja, kata Su Tang. Apakah kamu benar-benar akan pergi ke benteng Qixiang? Zhong Yiye tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ya, Su Tang menjawab dengan acuh tak acuh. Ada serangga beracun, tikus, dan semut di mana-mana di sekitar benteng Qixiang. Kalian harus berhati-hati, kata Zhong Yiye. Jangan khawatir, kata Su Tang, sebaiknya kau kembali dulu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Zhong Yiye mengangguk setuju, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tiba-tiba, Su Tang mendapat ide dan bertanya dengan suara berat, berapa banyak teknik spiritual yang kau miliki di kuil pembasmi dewa? Seni hidup dan mati milik Guru Agung Wen Tianxi, seni suara guntur leluhur saya, Zhong Baisu, seni membelah langit milik Xie Hentian, dan seni matahari terbenam milik Kuan Tai. Zhong Yiye berkata, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? Saya ingat pernah menceritakannya kepada Anda sebelumnya. Xie Hentian, teknik Breaking Heaven, tanya Su Tang, kau yakin? Tentu saja saya yakin. Su Tang terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Setelah Zhong Yiye pergi, Su Tang pergi ke hotel terdekat dan memesan kamar, lalu mulai bermeditasi dan mengatur napasnya.
Ia baru saja tiba di kota Feilu dan tidak mengetahui situasi Sekte Guibel, jadi ia siap untuk segera bertindak, yang agak terlalu terburu-buru. Namun, waktu Sutang terbatas. Larva belalang perak perlu dibudidayakan, macan tutul api perlu dimusnahkan, dan keluarga Xie dari Wushan perlu ditangani. Ia tidak bisa meninggalkan puncak Qianqi dan menyelidiki di sini secara perlahan. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan, seseorang harus menjaga kekuatan spiritual dan kebugaran fisiknya pada kondisi prima. Pagi-pagi sekali, Sutang perlahan membuka matanya. Meskipun semalaman tidak tidur, ia sangat energik. Ia berkemas dan keluar dari kamar. Secara kebetulan, ketika keluar dari hotel, ia melihat Zhong Yiye keluar dari toko pakaian. Keduanya saling berpandangan dan berpapasan. Ia membeli seekor kuda di pasar, meninggalkan gerbang kota, dan memacu kudanya ke arah yang dikatakan Zhong Yiye. Lebih dari 1 jam kemudian, Sutang tiba di persimpangan, turun dari kuda, berjalan ke ladang sayur di pinggir jalan, menghentikan seorang petani tua, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Petani tua itu mengenal benteng Qixiang dan segera menunjukkan jalan kepada Sutang. Namun, setelah mendengar kata-kata benteng Qixiang, senyumnya yang semula alami menjadi kaku, dan kepanikan melintas di matanya. Ia pun diam-diam mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Sutang. Setelah berbelok dari jalan tanah dan berjalan sebentar, kami melihat sebuah desa terbengkalai di depan kami. Setelah melewati desa itu dan berjalan sekitar 8 atau 8 kilometer lagi, kami melihat sebuah sungai kecil. Sungai itu tidak lebar, hanya sekitar 8 atau 8 kilometer. Ada sebuah jembatan kayu di seberang sungai. Seorang pria tua dan seorang pria parubaya duduk di ujung jembatan sambil bermain catur. Sutang menunggang kudanya dan berjalan perlahan. Kuku kudanya menghantam permukaan jembatan kayu, menimbulkan suara tumpul. Pria tua dan pria parubaya itu sedang bermain catur di tengah jalan. Ketika mendengar derap kaki kuda, mereka hanya menoleh dan memandang Sutang dari kejauhan, lalu melanjutkan permainan catur. Sutang mendekat, memegang kendali, dan mengamatinya sejenak, bersiap untuk berputar. Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Anak muda, mau kemana?" "Aku akan pergi ke benteng Qixiang," kata Sutang. "Untuk apa kau pergi ke Qixiangbao?" tanya lelaki tua itu lagi. Sutang tersenyum, tatapannya menyapu lelaki tua dan lelaki paruh baya itu dengan serius. Lelaki tua itu berhidung mancung, bermulut lebar, dan berwajah kemerahan, dan ia tampak sangat mengesankan, sementara lelaki paruh baya itu sangat tenang, tak pernah mendongak, menatap papan catur dengan saksama. "Seorang teman lama berutang sejumlah uang padaku, dan aku pergi menagihnya," kata Sutang. "Siapa yang berutang uang padamu?" "Xiamin, manajer Xia," kata Sutang. Tubuh lelaki parubaya itu menegang, ia mendongak menatap Sutang, lalu ia dan lelaki tua itu saling berpandangan, lalu mereka berdua tertawa. "Anak muda, kembalilah. Kau tidak bisa datang ke Qixiangbao," kata lelaki tua itu, "sekalipun aku mengizinkanmu masuk, kau tidak akan dapat uang." "Apakah Anda manajer Xie?" tanya Sutang. "Tidak, tapi manajer Xie yang mengurusku," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Karena kau tidak ada di sini, kau tidak perlu mengurus masalah ini, kecuali kau bersedia membayar kembali uang itu atas nama manajer Xie," kata Sutang. Setelah itu, ia berjalan melewati pria tua dan pria parubaya itu dan terus berjalan masuk. Keberuntungan dan kemalangan tak mengenal pintu, semuanya datangnya dari orang-orang biasa. Pria tua itu mendesah di belakang Sutang. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi main-main di matanya dan perlahan berdiri. Sutang Xiang bersikap seolah-olah tidak menyadari apapun dan terus berjalan maju, tubuhnya bergoyang mengikuti langkah kaki kuda, ekspresinya puas. Baru setelah menjadi Grandmaster, ia menyadari bahwa hanya pada tingkat inilah seseorang dapat dianggap sebagai praktisi sejati. Tak heran jika orang-orang mengatakan Grandmaster hanyalah ambang batas kultivasi. Para Grandmaster tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritual yang melonjak, sehingga mudah untuk membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Seringkali, pertarungan bahkan tidak diperlukan, dan pihak yang lebih lemah umumnya akan menyerah, kecuali mereka memiliki masalah mental atau tidak mampu mundur. Di tingkat Grandmaster, situasinya berbeda. Sebelum mengaktifkan pembuluh darah spiritual mereka, aura mereka tidak jauh berbeda dari orang biasa, semuanya tidak diketahui. Itu berbahaya dan menyenangkan. "Anak muda, belum terlambat untuk kembali sekarang," teriak lelaki tua itu dari belakang. Sutang tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya melambaikan tangan malas dan terus berjalan maju. "Tuan Ning, hati Anda benar-benar semakin lunak," kata pria parubaya itu dengan ringan. "Beri dia pelajaran dan biarkan dia pergi." Pria tua itu mengerutkan kening. "Mana mungkin manajer Xia meminjam uang dari luar?" Pria parubaya itu berkata, "Dia jelas-jelas ke sini untuk membuat masalah." Begitu selesai berbicara,
sosoknya melesat ke udara dan menerkam punggung Su Tang, dengan cahaya pedang di tangannya. Sesaat kemudian, cahaya pedang itu menebas seperti benang sutra. Saat cahaya pedang jatuh, Su Tang melayang seperti asap tipis. Kuda itu terkena cahaya pedang, darah menyembur keluar, lalu tubuh kuda itu terbelah seperti dua pintu yang rusak dan jatuh ke kiri dan ke kanan. Kamu berutang, tapi kamu tidak mengizinkan orang lain menagihnya. Kamu bahkan ingin membasmi orang untuk membungkam mereka, kata Su Tang. Anda lihat itu, Tuan Ning. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, saya benar, saya datang ke sini untuk membuat masalah. Orang tua itu mengerutkan kening lebih dalam, karena ketika Su Tang berdiri untuk menghindari cahaya pedang, kekuatan spiritual yang dilepaskannya sangat lemah dan cepat berlalu, yang mana bukanlah pertanda baik. Satu pihak sudah memberikan segalanya, sementara pihak lain merasa santai dan bahkan terlalu malas untuk mengeluarkan lebih banyak energi. Aku tidak mencari masalah, kata Su Tang, aku hanya ingin uang. Biarkan manajer Xia keluar. Pria parubaya itu mencibir, mengarahkan ujung pedangnya, dan seberkas cahaya terbang ke arah dada Su Tang. Su Tang menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang Da Zeng tergenggam horizontal di depannya. Kemudian, ia merentangkannya ke depan, menyambut sinar cahaya itu dan memecahnya menjadi titik-titik cahaya yang berterbangan. Siapakah kamu? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat. Sudah kukatakan berkali-kali, kata Su Tang sambil tersenyum, aku di sini untuk menagih utang. Pria tua itu berhenti bertanya dan tiba-tiba melompat. Tongkat besar di tangannya menghantam bahu Su Tang dengan suara angin dan guntur. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Ia tidak mengerti, cukup baginya untuk menyerang sendirian. Tidak perlu dua orang untuk menyerangnya. Namun, ini juga hal yang baik. Masalahnya bisa diselesaikan lebih awal dan ia bisa beristirahat lebih awal. Sosok Su Tang bergerak bagai kupu-kupu di antara bunga-bunga. Ia terlalu lemah. Ia pernah bertarung dengan pedagang tua itu, lalu bertemu Xie Bian Buliang. Lawan-lawan kuat ini telah memperluas wawasannya. Memang, dibandingkan dengan pedagang tua itu dan Xie Bian Buliang, kedua lawannya saat ini terlalu lemah. Dia bahkan bisa merasakan tingkat kekuatan pihak lain. Nadi spiritual lelaki tua itu telah memasuki masa kemunduran, dan tingkat kekuatan pria parubaya itu masih belum stabil. Dia pasti tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi seorang Grandmaster, paling lama 1 atau 2 tahun. Dia bahkan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Mei Fei. Mereka berdua adalah Grandmaster, tetapi kesenjangan di antara mereka sangat besar. Pria tua dan pria parubaya itu menyerang tanpa henti. Pria tua itu sudah siap mental, tetapi raut wajah pria parubaya itu terus berubah. Ia pikir ia bisa dengan cepat menghadapi lawannya, tetapi ia tak menyangka bahwa setelah keduanya bertarung sengit, mereka bahkan tak bisa menyentuh ujung bajunya. Faktanya, ketika Su Tang merasakan senjata spiritual di tangan mereka, ia mendapati 18 lubang spiritual mereka telah terbuka, tetapi ia hanya memiliki 9 jiwa spiritual. Su Tang datang ke benteng Qixiang bukan hanya untuk membantu Wen Xiang mengatasi ancaman tersebut, tetapi juga untuk mencuri lebih banyak barang untuk mengisi semua lubang spiritual yang terbuka. Pergi, teriak lelaki tua itu tiba-tiba. Pria kuat itu tertegun, dan pria tua itu tiba-tiba berbalik dan melesat ke langit. Ia memiliki banyak pengalaman bertarung melawan orang lain. Setelah beberapa ronde, meskipun Su Tang tidak membalas, ia sudah memahami situasinya dan hendak melarikan diri ketika melihat peluang. Benar saja, Su Tang tersenyum jahe memang selalu lebih pedas seiring bertambahnya usia. Sebelum dia selesai berbicara, kecepatan Su Tang tiba-tiba meningkat secara eksponensial, dan pedang Taiso menembus rompi pria tua itu seperti kilat. Lelaki tua itu tak pernah menyangka Su Tang akan secepat itu. Ia mengambil keputusan cepat dan berbalik, mengayunkan tongkat besarnya, dan memukul kepala Su Tang. Kau tak bisa lari, basmi. Tongkat besar itu terlilit angin kencang, mengembun menjadi tongkat raksasa, lalu jatuh dengan suara siulan. Mantra spiritual yang dilepaskan lelaki tua itu selalu mampu membangkitkan aliran udara di sekitarnya. Tongkat besar itu panjangnya paling banyak 2 meter, tetapi kekuatan siulan yang terkondensasi dalam bayangan tongkat itu panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal ember. Su Tang menarik pedang Da Zeng, dan cahaya pedang berkelebat ke atas. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dari tubuhnya dan melesat lurus ke arah lelaki tua itu. Pria kuat itu awalnya agak linglung, tetapi Su Tang melepaskannya dan mengejar pria tua itu. Ketika ia punya waktu luang, ia secara naluriah mengubah wujudnya dan melarikan diri ke kejauhan sesuai instruksi pria tua itu. Namun, ia baru saja berlari beberapa langkah ketika pria tua itu memintanya untuk berbalik dan bertindak, yang membuatnya ragu. Boom! Cahaya pedang dan bayangan tongkat bertabrakan, berubah menjadi pusaran arus deras yang tak terhitung jumlahnya. Pria tua itu sekilas melihat bayangan hitam mendekat dari sudut matanya, dan segera mengayunkan tongkat besarnya dan mengarahkannya ke bayangan hitam itu.
Pertahanan boneka ajaib itu hampir nol pada tahap ini, dan akan hancur hanya dengan sendewa sekecil apapun. Tentu saja, Su Tang tidak peduli, ia bisa memadatkan kembali boneka ajaib itu kapan saja. Melihat bahwa ia tidak bisa pergi, semangat juang lelaki tua itu menjadi lebih berani. Setelah membubarkan bayangan hitam itu, ia bergegas menuju Su Tang. Saat itu, ia melihat topeng emas muda terbentuk di wajah Su Tang. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan meraung panik, apakah kau seorang pendekar sihir? Karena pendekar sihir sering muncul di dekat sini, membasmi orang-orang di kota Beifeng, merampok istana Baihua, dan menyelamatkan sisa-sisa kuil Zushen di Tao Huayuan. Hal-hal ini telah menarik perhatian anggota inti Sekte Guibel, dan mereka juga telah mengeluarkan beberapa perintah. Jadi, ketika ia melihat topeng Su Tang, ia langsung teringat akan topeng itu. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup, kata Su Tang ringan. Cepat pergi. Rambut dan janggut lelaki tua itu bergetar saat ia meraung. Kemudian ia mulai bergerak lagi dan menerkam Su Tang. Pria kuat itu hampir gila. Ia diminta pergi, lalu diminta kembali, lalu diminta pergi lagi. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa pergi. Su Tang terbang mundur, lalu bayangan hitam keluar dari tubuhnya, menerkam ke langit, dan mendarat di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu tidak peduli dan terus memukul dengan tenaga tongkat besarnya, sementara Su Tang tampak bodoh dan berdiri di sana tak bergerak. Lelaki tua itu tak kuasa menahan kegembiraannya, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya. Melihat energi itu akan jatuh ke kepala Su Tang, pandangannya tiba-tiba kabur, dan Su Tang pun menghilang. Sebuah bayangan hitam yang terbuat dari asap muncul menggantikannya. Ia samar-samar dapat melihat raut wajah bayangan hitam itu, dan sepertinya ia sedang tersenyum, dan itu adalah senyum mengejek. Boom! Bayangan hitam itu terkena asap dan menghilang lagi. Orang tua itu waspada dan berbalik sekuat tenaga, tetapi saat kepalanya baru setengah berputar, dia melihat sebuah palu godam datang ke arahnya. Kecepatan serangan palu itu terlalu cepat, dan lelaki tua itu tak sempat bereaksi sebelum ia langsung terhantam palu itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping seperti semangka yang jatuh ke tanah, berubah menjadi darah dan daging yang beterbangan di angkasa. Orang kuat itu ketakutan setengah mati, lalu berbalik dan terbang menjauh. Su Tang mengangkat tangannya dan sebuah bayangan hitam terbang keluar. Sesaat kemudian, posisinya tertukar dengan bayangan hitam itu lagi. Dengan perubahan posisi, Su Tang melintasi jarak lebih dari 30 meter dan langsung menyusul pria paruh baya itu. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan palu hantu, mengenai punggung pria paruh baya itu. Meskipun kekuatan palu langit meter di tangan Su Tang jauh berkurang dan jauh lebih lemah daripada serangan palu yang dilepaskan Xie Bian hari itu, tetap saja tidak bisa diremehkan. Kemanapun palu itu bergerak, udara seakan mendidih dan mengeluarkan suara siulan yang menggelegar. Orang kuat itu tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi dia berbalik, membuang tirai pedang, dan mencoba menghalangi Phantom Hammer. Su Tang merasa agak tak berdaya. Ia meraih rantai besi tipis itu dengan kedua tangan dan menariknya ke belakang, mengurangi sebagian besar kekuatan palu hantu. Dia ingin menyempurnakan senjata spiritual, jadi tentu saja dia harus mencegah senjata spiritual pihak lain dihancurkan oleh Phantom Hammer. Boom! Tirai pedang yang diayunkan pria kuat itu hancur berkeping-keping oleh palu hantu. Wajahnya memerah dan tubuhnya terlempar mundur tanpa sadar. Ini membantunya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berbalik dan melesat mati-matian ke kejauhan. Su Tang juga melesat maju, lalu bayangan hitam muncul dari tubuhnya dan mengejar pria paruh baya itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kemudian, sosok Su Tang kembali bertukar dengan bayangan hitam itu, memperpendek jarak antara kedua belah pihak. Pria paruh baya itu begitu ketakutan sehingga ia berlari lurus menuju puncak pohon besar. Ia tidak berani mengubah arah sesuka hati. Mengambil jalan memutar berarti memperlambat lajunya. Kecepatannya jauh lebih rendah daripada yang lain. Jika ia memperlambat lebih jauh lagi, niscaya itu sama saja dengan basmi diri. Saat berikutnya, lelaki kuat itu menerjang tajuk pohon, lalu menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Ranting-rantingnya berubah menjadi ular, berlomba-lomba melilit tubuhnya. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pisau tipis, mengiris pakaiannya berkeping-keping dalam sekejap mata. Orang kuat itu dengan panik mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya, lalu menghembuskan napas dan mengeluarkan suara, bas. Saat dia melepaskan napasnya dengan seluruh kekuatannya, semua cabang dan daun di sekitarnya hancur, dan dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Su Tang sudah mendekat saat ini, memegang tombak merah tua di kedua tangannya, dan menusuk punggung pria kuat itu bagai kilat. Pada saat yang sama, bayangan hitam menembus tubuhnya dan jatuh di belakang pria kuat itu. Pria kuat itu menarik napas dalam-dalam, dan kepanikan di matanya segera memudar, digantikan oleh semangat juang yang membara.
Ia menggerakkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya untuk menghadang tombak Sutang. Sutang melintas dan bertukar tempat dengan boneka ajaib itu, muncul secara aneh di belakang pria parubaya itu, dan menusuk pria parubaya itu dari belakang dengan tombaknya. Pria kuat itu sebenarnya sedang berpura-pura. Ia sudah memahami teknik Sutang dan melihat bayangan hitam jatuh di belakangnya. Ia sudah siap. Saat sosok Sutang melesat, ia segera berbalik dan menebas leher Sutang dengan pedangnya dengan sangat ganas. Pada saat yang sama Sutang menusuknya, dia juga akan memotong kepala Sutang. Pistol Sutang hanya berjarak kurang dari 2 inci dari dada pria parubaya itu, dan pedang pria parubaya itu hanya berjarak 1 kaki dari leher Sutang. Hasil dari kehancuran bersama itu tampaknya tak terelakkan. Pria parubaya itu tersenyum muram, dan Sutang pun ikut tersenyum. Swiss, Sutang dan boneka ajaib itu bertukar posisi lagi. Pria kuat itu menghancurkan boneka ajaib itu dengan pedang, dan tombak Sutang menusuk punggung pria kuat itu, dan ujung tombaknya keluar dari dadanya. Bagaimana, bisa diubah kembali? Pria kuat itu menatap kosong ke ujung pistol yang mencuat dari dadanya. Ia berusaha keras untuk berbalik dan melihat Sutang, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian ia merasakan layar hitam di depan matanya dan kepalanya terkulai pelan. Sutang menjentikkan pergelangan tangannya, dan tubuh pria parubaya itu terlempar dari tombak, terbang 7 atau 8 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Sutang mengikutinya dari dekat, membuka jari-jari pria kuat itu, mengambil pedang panjang itu, dan mengamatinya sejenak dengan saksama. Pedang panjang itu memang biasa saja, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia menggeledah tubuh pria itu lebih lama, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya setumpuk uang emas dan 7 atau 8 botol porselen kecil berisi ramuan. Sutang mengenali beberapa di antaranya, termasuk pil peningkat roh. Jelas pria itu tidak kaya. Mungkinkah pil peningkat roh dianggap ramuan? Ia bahkan membawanya kemana-mana seperti harta karun. Sutang berjalan kembali ke pangkalan jembatan dan menggeledah tubuh lelaki tua itu. Temuannya bahkan lebih buruk daripada temuan pemuda itu. Seorang Grandmaster yang bermartabat, Grandmaster Sekte Guibel, begitu miskin. Tapi, tempat ini masih jauh dari benteng Qixiang, dan ia bertemu 2 Grandmaster di tengah perjalanan. Mungkinkah fondasi Sekte Guibel sama kuatnya dengan Sekte Suci? Para petarung bukanlah tandingan guk-guk, dan Grandmaster ada di mana-mana. Sepertinya perjalanan ini tidak semudah yang dibayangkannya. Sutang melemparkan kedua mayat itu ke sungai. Memusnahkan mayat-mayat itu bukanlah masalah, tetapi mustahil untuk menyembunyikan bukti-buktinya. Rumput dan pecahan batu yang terbalik dalam pertempuran sebelumnya tidak dapat dipulihkan. Setelah beberapa saat, Sutang berjalan memasuki hutan, memilih pohon yang relatif kokoh, terbang ke puncak pohon, lalu mulai duduk bermeditasi dan mengatur napasnya. Ia tidak khawatir ketahuan. Begitu ia berpikir, ranting-ranting dan dedaunan di sekitarnya berkumpul ke arahnya, menyelimutinya dengan erat. Sutang baru meninggalkan hutan setelah hari mulai gelap. Tongkat besar dan pedang panjang telah disempurnakan. Pedang panjang itu adalah jiwa roh tingkat ketiga, dan tongkat besar itu adalah jiwa roh tingkat kelima. Dengan 2 jiwa roh lagi, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit meningkat, yang merupakan efek langsungnya. Larut malam, Sutang mulai mendekati benteng Qixiang di kejauhan. Untungnya, langit tertutup awan gelap, tanpa bintang atau bulan. Ia mengaktifkan setelan sihirnya, dan sosoknya diselimuti asap tipis. Kecuali mereka berjalan berhadap-hadapan, mustahil untuk menemukannya. Tampaknya orang-orang di kastil telah menerima berita kematian itu, dan mereka pun waspada. Dari dalam kastil hingga luar kastil, dari tembok tinggi hingga jalanan, ada penjaga di mana-mana. Namun, ini bukan masalah bagi Sutang. Senternya tidak dapat menerangi terlalu jauh dalam kegelapan, dan Sutang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia memanjat tembok tinggi dan melompat ke dalam kastil. Sutang menggeledah seluruh kastil bagian dalam selama 2 jam, tetapi tidak menemukan apapun yang penting. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah sebuah bangunan 2 lantai di belakang kastil bagian dalam. Ada sekitar 30 prajurit yang bertugas di depan dan belakang bangunan itu, tetapi mereka tidak bisa masuk. Sutang dapat menekan fluktuasi yang dipancarkan ke tingkat terendah saat mengaktifkan pakaian sihirnya, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendeteksinya, tetapi jika dia terbang di udara, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Bertarung. Tepat ketika Sutang ragu-ragu, ia tiba-tiba melihat seorang pria berjubah hitam besar perlahan keluar dari gedung. Melihat pria itu, para prajurit yang bertugas langsung menegakkan tubuh, menatap lurus ke depan, dan tampak sangat gugup. Pria berjubah itu berjalan perlahan menuju gerbang sudut. Saat ia berjalan, beberapa helai rumput diam-diam menempel di permukaan sepatunya. Pria berjubah itu tidak menyadarinya dan berbelok beberapa sudut halaman lalu berjalan ke sebuah halaman kecil.
Beberapa pelayan datang menyambutnya. Pria berjubah itu mengucapkan beberapa patah kata, lalu masuk ke sebuah ruangan dengan bak mandi besar. Dengan bantuan para pelayan, ia melepas jubah dan pakaiannya, lalu masuk ke bak mandi. Su Tang menunggu di luar sebentar, lalu menggunakan pikirannya dan sebuah bayangan hitam melayang keluar dari tubuhnya. Lalu, bayangan itu merayap di tanah, persis seperti bayangan. Bayangan hitam itu perlahan bergerak maju dan menyelinap ke pintu melalui celah di bagian bawah. Meskipun bayangan hitam itu terbuat dari asap, di bawah kendali Su Tang, ia dapat berubah-ubah antara kenyataan dan ilusi kapan saja. Bayangan hitam itu perlahan melepas jubahnya, merangkak di tanah lagi, dan berenang mundur tanpa suara. Jika seseorang melihatnya saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa jubah itu secara ajaib telah hidup kembali. Orang di bak mandi itu sedang menggoda pembantu dan sama sekali tidak menyadari perubahan pada jubahnya. Tak lama kemudian, Su Tang mengambil jubah dari bayangan hitam itu, memakainya, menarik tudungnya rendah-rendah untuk menutupi sebagian besar wajahnya, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan menuju bangunan kecil itu. Ada 3 pola berbentuk ular yang disulam di sudut-sudut jubah, yang seharusnya menjadi simbol identitas. Mengenai apa yang diwakilinya, Su Tang tidak tahu. Su Tang hanya ingin mencobanya. Akan sangat bagus jika dia bisa menyelinap masuk, tetapi jika ketahuan, dia akan berbalik melawan mereka dan mulai bertarung. Su Tang mengingat postur berjalan pria itu dan menirunya hingga tingkat kemiripan sekitar 70%. Saat ia mendekati bangunan kecil itu, para prajurit yang bertugas melihat Su Tang dan kembali menegakkan tubuh mereka. Ketika pria itu keluar, ia tidak berbicara kepada para prajurit. Su Tang juga tetap diam. Ia berjalan ke pintu, membukanya perlahan, dan melangkah masuk. Ada sebuah aula di dalamnya, dengan tangga spiral di depannya yang mengarah langsung ke lantai atas. Ada beberapa prajurit di samping tangga dan di kedua sisi pintu. Su Tang ragu sejenak, tidak tahu harus kemana. Ketika beberapa prajurit melihat Su Tang masuk, salah satu dari mereka segera berlari ke dinding dan mendorong dinding dengan keras menggunakan kedua tangannya. Kemudian, dinding itu perlahan menjauh, memperlihatkan sebuah lubang hitam pekat. Su Tang menghela napas lega. Perhatian pihak lain membuatnya merasa jauh lebih rileks. Masuklah ke dalam gua dan turuni anak tangga batu selangkah demi selangkah. Sebuah koridor panjang muncul di depan Anda. Berjalanlah sampai ujung dan buka pintunya, dan dunia aneh akan muncul di depan mata Anda. Tempat itu dikelilingi oleh deretan pagar besi, dan terdapat sebuah lubang besar di bawahnya. Dinding lubang itu dilapisi batu-batu berwarna-warni. Seharusnya batu-batu berwarna-warni itu sangat indah, tetapi tidak ada satu pun warna yang murni. Ada abu-abu di antara warna merah dan hijau di antara warna kuning. Lagi pula, lubang itu tidak terlalu enak dipandang. Kalajengking, serangga, dan semut yang tak terhitung jumlahnya merayap di sepanjang dinding lubang. Saking banyaknya, kulit kepala terasa geli, dan bau busuk yang menyengat tercium di udara. Di dasar lubang, beberapa orang sibuk. Ada lingkaran-lingkaran alur di tanah, seperti pusaran air. Di tengah pusaran air, seorang wanita dipaku ke tanah, tubuhnya terbentang seperti huruf X besar. Ia meronta dan menjerit kesakitan, tetapi orang-orang itu tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Apakah kamu siap? Kata sebuah suara serak, jika kamu siap, mulailah. Seseorang mengeluarkan bubuk mesiu dari sakunya dan menaburkannya ke dalam celah di tanah. Kemudian, orang lain mengambil stoples kecil dari sudut dan membuka tutupnya dengan sangat hati-hati. Saat tutup altar dibuka, beberapa orang menjauh, seolah-olah benda di dalamnya sangat menakutkan. Zat merah seperti bubur perlahan meluap dari mulut toples, mengalir ke dalam alur, dan perlahan mengalir di sepanjang alur. Meskipun indera Su Tang sangat tajam, cahaya di sini agak aneh dan ia tidak bisa melihat dengan jelas. Zat serius itu akhirnya mendekati wanita itu. Jeritan wanita itu tiba-tiba semakin keras, dan tubuhnya membengkak sedikit demi sedikit. Su Tang tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Mereka sedang fokus pada pekerjaan masing-masing dan tidak memperhatikannya. Ia senang menyaksikan keseruan itu sejenak. Jeritan perempuan yang terpaku di tanah semakin melemah. Tubuhnya menjadi seperti katak, dengan perut buncit dan kepala bulat. Tubuhnya tak terlihat jelas karena pakaian yang menutupi tubuhnya, tetapi kulit di wajahnya tampak sangat mengerikan, dengan pembuluh kapiler yang bengkak terekspos, seperti jaring laba-laba ungu hitam yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba, jeritan perempuan itu berhenti, dan gelombang samar datang dari bawah. Awalnya kacau, tetapi berangsur-angsur stabil setelah beberapa menit. Beberapa orang tampak sangat gugup, menatap wanita yang tampaknya pingsan. Setelah beberapa saat, tubuh wanita itu mulai bergetar dengan cara yang sangat teratur dengan amplitudo yang besar. Fluktuasi itu makin lama makin kuat, bercampur dengan suara yang mirip detak jantung, dentuman. Su Tang tak kuasa menahan cemberut. Ia merasa gelisah. Bukan hanya dirinya,
Tetapi kalajengking, ular, serangga, dan semut yang hinggap di dinding lubang itu merangkak panik seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang paling mengerikan. Selesai, selesai. Suara serak itu bersorak, lalu nadanya tercekat lagi. Hahaha, kerja keras saudara-saudara kita selama 30 tahun akhirnya membuahkan hasil. Cepat laporkan ini ke manajer Xia. Ini berita bagus. Aku yakin bahkan ketua sekte pun tak akan bisa menahan diri. Orang-orang di dasar lubang bereaksi sangat keras. Ada yang menangis terseduh-seduh, ada yang tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang berpelukan. Jelas sekali mereka sangat gembira. Su Tang merenung sejenak. Ia juga tampak sangat bahagia. Terakhir kali, ia disergap oleh sekte Guibel dan selalu ingin membalas dendam, tetapi ia tidak menemukan kesempatan. Beberapa anak buahnya yang ia basmi di Tauhuatan tidak berarti apa-apa. 30 tahun kerja keras. Ketua sekte juga akan senang, kan? Sudah selesai. Sudah benar-benar selesai. Teriak Su Tang dari atas. Ya, sudah selesai. Seorang pria mengangkat kepalanya. Ia seorang pria tua berambut dan berjanggut putih, hampir berusia 70 tahun. Saat itu, karena terlalu bersemangat, janggutnya bergetar hebat. Ketika ia melihat Su Tang, wajahnya yang bersemangat tiba-tiba menegangkau. Bagus sekali, desah Su Tang. Akhirnya, ada kesempatan untuk membuat seluruh sekte Guibel menangis terseduh-seduh. Haha, raut wajah lelaki tua itu melembut. Karena ia senang dengan keberhasilan mereka, ia pasti salah satu dari mereka. Anak muda, apakah kau baru di sini? Ya, jawab Su Tangman, lalu membuka busur tangisan malam dengan kedua tangan, membidik wanita yang tak sadarkan diri itu, dan menembakkan anak panah. Bas, anak panah melesat ke arah wanita itu, dan orang-orang di bawahnya ketakutan. Pria tua itu bereaksi cepat dan meraung, tidak. Lalu ia menerkam anak panah yang ditembakkan Su Tang. Dilihat dari situasinya, lelaki tua itu ingin menjadi pahlawan dan menangkis panah itu dengan tubuhnya. Sayangnya, kecepatannya kurang memuaskan. Begitu ia melompat ke udara, panah yang ditembakkan dari busur tangisan malam mengenai wanita itu. Bang! Perut wanita itu meledak, dan hujan darah berhamburan ke seluruh langit. Orang-orang itu basah kuyup oleh hujan darah itu. Sebagian darah menetes ke dinding lubang, mengepulkan asap putih. Serangga-serangga beracun di dekatnya tampaknya terpengaruh dan tak bisa lagi menempel di dinding lubang. Mereka pun jatuh dengan suara berderak. Kemudian, beberapa orang yang berlumuran darah mulai berteriak satu demi satu, dan tubuh mereka juga mengeluarkan asap putih. Mungkin mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Beberapa dari mereka jatuh ke tanah, memutar tubuh mereka seperti ikan loah, dan beberapa mencakar diri mereka sendiri dengan panik menggunakan tangan mereka. Sangat mendominasi. Su Tang sedikit terkejut. Suara langkah kaki samar terdengar di kejauhan, dan lebih dari selusin prajurit bergegas keluar dari gerbang sudut dan bergegas ke tepi lubang. Ketika mereka melihat pemandangan yang hancur di dasar lubang, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Seorang prajurit berteriak pada Su Tang. Aku juga tidak tahu, kata Su Tang, sepertinya mereka sudah berhasil. Selesai. Setan darah benar-benar sudah ditempa. Mata prajurit yang sedang berbicara dengan Su Tang hampir melotot. Benda itu disebut setan darah. Su Tang mengerutkan kening, lalu menjawab tentu saja itu nyata, kamu tidak bisa melihatnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Teriak prajurit itu lagi. Saat itu, semua mata orang biasa tertuju pada Su Tang. Tentu saja, mereka bisa melihat bahwa Su Tang adalah orang asing, tetapi itu tidak penting saat ini. Yang penting adalah di mana ibel darah itu berada. Mungkin ada hubungannya denganku, kata Su Tang. Ini urusanmu. Apa yang kau lakukan? Teriak prajurit lainnya. Aku menembak ibel darah dengan panah, jawab Su Tang jujur. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, para prajurit akhirnya bereaksi dan salah satu dari mereka berteriak, cepat, bunyikan alarm. Ada mata-mata dan kita tidak bisa membiarkannya lolos. Aku tidak akan lari kecuali kau memohon padaku, kata Su Tang sambil tersenyum. Sekitar selusin prajurit tidak mempedulikan hal lain dan mengepung Su Tang sambil meraung, meraih segala jenis senjata di tangan mereka. Pergelangan tangan Su Tang bergetar, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Sejak mereka masuk, Su Tang sudah tahu kekuatan mereka. Sekelompok petarung, ditambah dua jagoan, ini adalah pertempuran singkat yang tak berarti. Dengan kilatan pedang, 3 prajurit di depan tersapu. 2 prajurit tak sempat membela diri. Meskipun prajurit satunya bereaksi, pedangnya terpotong seperti ranting, lalu tubuhnya terpotong. Su Tang melangkah maju, pedangnya kembali berkilat, dan kedua prajurit di belakangnya terpisah kepala dan tubuh. Darah menyembur keluar, dan kedua kepala itu menggelinding ke udara. Para prajurit di belakang sedikit tercengang. Dalam sekejap mata,
sungguh hanya sekejap mata, mereka telah kehilangan hampir separuh rekan mereka. Ini di luar dugaan mereka dan memaksa otak mereka yang gila untuk tenang. Su Tang melangkah maju lagi dan menebas dengan pedangnya. Prajurit itu secara naluriah mengangkat pedangnya. Pedang panjang itu terpotong, dan separuh bahu serta satu lengan prajurit itu terpental. Ia mundur sambil menjerit kesakitan, tetapi Su Tang maju selangkah dan bergerak lebih dari 10 meter, lalu menebasnya lagi. Tubuh prajurit itu terbelah dua, dan ia jatuh ke tanah seperti sepotong kayu. Para prajurit yang tersisa akhirnya mengerti, berbalik, dan bergegas menuju gerbang sudut sambil berteriak. Su Tang melompat dan segera menyusul mereka. Dengan sekali ayunan pedang, dua prajurit lainnya jatuh bersimbah darah. Dia tidak akan peduli dengan yang lain. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Dia bisa membasmi mereka sesuka hatinya. Kemudian, Su Tang mengambil obor dan melemparkannya ke dasar lubang. Ia juga menurunkan benda-benda di kedua sisinya dan terus melemparkannya ke dalam. Ini seharusnya laboratorium Sekte Guibel, dan harus dihancurkan sepenuhnya. Su Tang mengayunkan palu Netherworld-nya berulang kali, menghancurkan semua yang terlihat tangki air, langit-langit, deobservasi, dan jalan setapak dari papan kayu. Dalam sekejap, tempat itu hancur berantakan. Api di bawah membakar semakin ganas, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berenang di sepanjang dinding lubang, membanjiri ke atas seperti air pasang. Su Tang menyimpan palu Youkong dan berjalan perlahan. Begitu jari kakinya baru saja melangkah keluar gua, puluhan anak panah tajam melesat ke arahnya dari segala arah. Tubuh Su Tang bangkit, menghindari hujan anak panah dengan mudah. Sambil memegang tombak merah tua di satu tangan dan pedang Taiso di tangan lainnya, ia menyerbu ke arah kelompok prajurit itu. Pada tahap ini, kekuatan Phantom Sky Hammer melebihi pedang Taiso, tetapi Phantom Sky Hammer adalah senjata spiritual khusus dan membutuhkan latihan tertentu untuk menguasainya. Tombak dan pedangnya jauh lebih sederhana, Anda cukup menyerang lawan secara acak. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada lawan, dan kemampuan reaksinya mendekati batas. 11 jiwa yang berlari dan kekuatan spiritualnya yang dalam membuat serangannya memiliki kekuatan yang tak terhancurkan. Para prajurit itu bagaikan anak-anak yang mengayunkan pedang bambu di hadapan raksasa. Sehebat apapun tarian mereka, mereka tak mampu menutupi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Begitu mereka bertemu, mereka langsung terbasmi di tempat atau hancur berkeping-keping, meninggalkan mereka meratap kesakitan. Dalam lebih dari 10 tarikan napas, hanya 2 atau 3 prajurit cerdik yang berhasil lolos dari bangunan kecil itu tepat waktu, dan yang lainnya semuanya tumbang di aula, dengan darah mengotori lantai hingga menjadi merah. Su Tang tidak melewati pintu utama. Sebaliknya, ia melepaskan palu hantu, membuat lubang besar di dinding di belakangnya, dan melayang keluar dari lubang tersebut. Tak lama kemudian, Su Tang tiba di tembok tinggi di belakang benteng Qixiang. Para penjaga di tembok telah pergi mencari para penjahat, dan tidak ada seorang pun di sana. Su Tang menyingkirkan kostum sihirnya dan melihat ke bawah dengan tenang. Semua orang di kastil terkejut. Sekelompok prajurit yang memegang obor berlarian di bawah. Kekuatan mereka terlalu lemah. Bahkan jika ribuan dari mereka terbasmi, itu tidak akan memberikan dampak besar bagi Sekte Guibel. Yang ingin ditemukan Su Tang adalah pemimpin mereka. Terdengar langkah kaki dari samping, dan sesosok berjalan keluar dari menara sudut dan melangkah menuju Su Tang. Su Tang mengabaikannya dan terus mencari dalam diam. Langkah kaki itu tiba-tiba terhenti. Sesaat kemudian, terdengar suara datar, "Apakah kau, Su Tang?" Su Tang tertegun dan perlahan menoleh. Sesosok wajah yang familiar terpancar di matanya. Wajah itu tak jauh berbeda dari yang ia ingat, kecuali matanya yang tampak asing tak terlukiskan. Matanya memancarkan cahaya hijau di kegelapan malam, bagaikan api hantu. "Xiao Fang, Fang Yize." Su Tang menarik napas panjang. "Kau," ekspresi Fang Yize berubah, dan dia terdiam beberapa saat. "Orang yang ingin mereka tangkap adalah kau." "Ini aku," kata Su Tang lembut, "apakah kau sudah bergabung dengan Sekte Guibel?" "Ya," Fang Yize mengangguk. "Bagaimana kau bisa bergabung dengan Sekte Guibel? Kenapa kita tidak bisa bergabung?" Fang Yize bertanya balik. Karena, Su Tang terdiam. Ia pikir ia bisa dengan mudah menemukan segudang alasan, tetapi ketika ia benar-benar ingin mengatakannya, ia buntu. Pertama kali ia bermusuhan dengan Sekte Guibel adalah karena Sekte Guibel telah memasang jebakan di Yixianxia. Su Tang dan Si Xiaoru nyaris lolos, tetapi semua murid lain yang berpartisipasi dalam pelatihan terbasmi. Setelah itu, leluhur Laut Hijau tersembunyi keluar dari pegunungan, menyebabkan serangkaian peristiwa, semuanya karena hal ini. Namun, analisis yang cermat menunjukkan bahwa ini adalah kontradiksi yang disebabkan oleh berbagai pihak. Sekte Guibel dan Kuil Zushen memiliki reputasi buruk yang sama. Jika mereka sendirian dan bertemu dengan murid-murid dari sekte besar, mereka akan membasmi mereka tanpa ragu.
Dari sudut pandang yang benar-benar adil, tidak berlebihan bagi Sekte Guibel untuk merencanakan balas dendam. Setelah hening sejenak, Su Tang berkata, tidak ada orang baik di Sekte Guibel. Apa itu orang baik? Apa itu orang jahat? Fang Yize tersenyum. Aku benci orang jahat, dan aku suka orang baik. Su Tang juga tersenyum naik pangkat jadi Grandmaster. Selamat. Mereka menyelamatkanku dan memberiku kesempatan langka, kata Fang Yiz perlahan. Menyelamatkanmu? Ya, saya melarikan diri dari kota daun merah setelah melalui begitu banyak masalah dan kesulitan. Saya terluka parah dan hampir mati di pinggir jalan. Mereka menemukan saya. Mengapa kita melarikan diri dari kota Hongye? Su Tang menjadi semakin bingung. Tidak ada gunanya bicara lagi. Nada bicara Fang Yiz tiba-tiba berubah dingin. Tidak berguna. Dengan kata lain, kau akan menyerangku. Kata Su Tang. Keluargaku semua sudah meninggal, Feixia telah meninggalkanku, dan aku tidak punya banyak teman sejak awal. Fang Yiz menggelengkan kepalanya ikutlah denganku, aku akan mencari tempat persembunyian untukmu dulu, dan setelah malam ini, aku akan mencari cara untuk mengirimmu keluar. Tidak, aku masih ada urusan, kata Su Tang. Meskipun ia langsung menolak lamaran Fang Yiz, sorot matanya sedikit melembut. Apa yang kau lakukan? Fang Yize mengerutkan kening. Su Tang, kau sama sekali tidak mengerti Sekte Guibel. Sekte Guibel dulunya cabang dari altar Dewa Ibel, mengerti. Kau tidak bisa ikut campur sekarang. Kita punya manajer Xia di sini, Penatua Ning dan Zhao Zonyi dari Perkumpulan Rusa Terbang Emas, dan Penatua Bai Bing dari markas. Siapapun dari mereka bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Su Tang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Fang Yiz dengan tenang. Su Tang, aku punya satu kata terakhir. Fang Yize akhirnya tak kuasa menahan diri. Berbicara dengan Su Tang di sini saja sudah berisiko besar. Kalau sampai ketahuan, dia akan mendapat masalah. Ikut aku sekarang, atau tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi, kata Su Tang dengan suara rendah. Kenapa kau begitu keras kepala? Fang Yize geram. Penatua Bai Bing adalah seorang Grandmaster di puncak kekuatannya. Dia bertanggung jawab atas ruang penyiksaan, ahli dalam pembasmian dan pemusnahan. Pergilah. Su Tang menyela Fang Yize, mereka sudah menuju ke sini. Aku sudah melakukan semua yang kau bisa. Kata Fang Yiz penuh kebencian, lalu berbalik dan bergegas menuju menara sudut. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari kejauhan. Seorang wanita berusia 30-an, mengenakan jubah hitam, terbang cepat ke arah ini. Su Tang mengenakan kembali pakaian sihirnya, dan topeng emas muda perlahan muncul di wajahnya. Kemudian, ia mendesah pelan. Ia merasa sedikit aneh terhadap Fang Yize, tetapi persahabatan di antara mereka masih terjalin. Terlihat jelas bahwa Fang Yize benar-benar ingin membantunya. Wanita itu berhenti lebih dari 10 meter di depan Su Tang, mengerutkan kening, dan menatap Su Tang dari atas ke bawah. Hai, Su Tang mengangkat tangannya dan berteriak. Hei, wanita itu tersenyum lalu bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau yang menyalakan api di gua serangga? Ini aku, Su Tang mengaku. Kenapa kamu membakarnya? Tidak bisakah kamu membicarakannya baik-baik? Kata wanita itu dengan nada mencela. Aku ingin bicara baik-baik denganmu, tapi kau tidak memberiku kesempatan. Su Tang berkata, aku bertemu dua orang di tepi sungai tadi siang, dan mereka terus menggangguku. Kalian, terlalu mendominasi. Kau bicara tentang Penatua Ning dan Zhao Zonyi, kan? Kata wanita itu. Aduh, itu memang sifat mereka. Aku sudah berkali-kali bilang pada mereka, tapi mereka tidak pernah mau mendengarkan. Tapi, di mana mereka? Aku lempar mereka ke sungai. Aku ingin mereka tenang, kata Su Tang. Ide bagus. Seharusnya aku sudah melakukan ini sejak lama. Wanita itu tertawa dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak, hanya di sini untuk memberi mereka pelajaran, kan? Ada seseorang di sini yang berutang padaku 10 tahun lalu. Batas waktunya telah tiba. Su Tang berkata, basmi satu nyawa dan lunasi utangnya. Aku di sini untuk menagih uangnya. Siapa yang berutang uang padamu? Seseorang bernama Xiamin. Omong kosong. Bersamaan dengan raungan itu, sesosok melompat dari bawah. Ia adalah seorang pria parubaya, berusia lebih dari 40 tahun, berwajah tirus, sepasang mata yang terbuka lebar, tetapi pupilnya sekecil ujung jarum, dan otot-otot di wajahnya sedikit gemetar. Manajer Xia, harap bersabar, kata wanita itu. Pria parubaya itu ingin berteriak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, ia menahan napas. Jelas sekali ia sangat takut pada wanita itu. Tatapan wanita itu kembali tertuju pada Su Tang. Kamu bilang dia berutang uang padamu. Apa kamu punya buktinya? Ini surat utangnya. Su Tang mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Dari awal hingga akhir,
wanita itu tampak sangat santai dan alami saat berbicara dengan Su Tang. Namun, ketika melihat kertas yang diserahkan Su Tang, tatapan serius terpancar di matanya. Kemudian, ia perlahan melayang ke arah Su Tang dan perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambil kertas itu. Saat ujung jarinya menyentuh kertas itu, ia menahan napas, berdiri diam, dan menatap Su Tang tanpa berkedip. Su Tang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ia tidak hanya harus waspada terhadap serangan mendadak lawan, tetapi juga harus mengendalikan auranya sendiri. Ia bisa merasakan tekanan yang kuat. Peringatan Fang Yize memang benar. Lawannya adalah seorang Grandmaster yang berada di puncak kekuatannya. Nadi spiritual di tubuh Su Tang mengalir deras tanpa sadar, yang membuatnya tak tertahankan untuk bertindak melawan tekanan yang dirasakannya. Namun, pihak lain sedang waspada penuh dan ia tidak menemukan peluang apapun. Saat mencapai ranah Grandmaster, kau akan bertemu lawan yang sepadan. Kau tak bisa lagi bertingkah seperti preman jalanan, menghunus pisau dan mulai menebas. Saat menyerang, kau tak akan mengerahkan seluruh kekuatanmu sejak awal. Jika lawannya jauh lebih lemah darinya, Su Tang pasti sudah bertindak sejak lama. Namun, ia merasa gugup dan tidak bisa melihat kelemahan lawannya, begitu pula lawannya. Su Tang perlahan menarik tangannya, dan sosok wanita itu mulai melayang. Setelah melayang lebih dari 10 meter dan menjaga jarak yang relatif aman, ia memutar pergelangan tangannya dan membuka catatan itu. Kamu memang berutang uang padanya. Wanita itu tersenyum. Omong kosong. Manajer Xia sangat marah hingga matanya merah dan dia berteriak keras. Siapa yang kau sebut omong kosong? Kata wanita itu dengan tidak senang. Aku, tetua Bai, aku tidak pernah berutang uang kepada siapapun. Orang menyebalkan ini baru saja datang. Diam, teriak wanita itu. Berikan padanya. Apa? Manajer Xia tercengang. Berikan dia uang yang menjadi hutangnya, kata wanita itu. Manajer Xia benar-benar tercengang. Ia menatap Su Tang, lalu wanita itu, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara gemetar, berapa, utangmu? Ia tidak takut apapun, ia hanya marah. 30.000 koin emas, kata wanita itu. Manajer Xia menarik napas dalam-dalam, berbalik dan melayang turun. Tunggu sebentar, kata Su Tang, kamu meminjam 30.000 yuan 10 tahun yang lalu, jadi jumlah yang harus kamu bayar sekarang tidak sama. Berapa yang kau inginkan? Manajer Xia hampir menggigit giginya sampai berdarah. Aku tidak menghitungnya dengan cermat. Su Tang berpikir serius tapi, jika bunganya dimajemukkan seperti ini, setelah 10 tahun, setidaknya aku akan mendapatkan 3 juta, kan? Kenapa kau tidak pergi dan merampoknya saja? Manajer Xia meledak lagi dan meraung. Haha, Su Tang tertawa menurutmu apa yang sedang kulakukan sekarang? Manajer Xia mengulurkan tangan dan perlahan menggenggam gagang pedang di pinggangnya. Bahkan manusia tanah liat pun bisa marah, belum lagi ia adalah penguasa benteng Qixiang dan seorang Grandmaster. Su Tang telah memprovokasinya berulang kali, dan ia tak tahan lagi. Sekalipun itu membuat tetua Bai marah, ia tetap akan bertindak. Kau terlalu serakah, desah wanita itu. 3 juta, dia bahkan tidak bisa memberikannya. Bahkan guk-guk yang putus asa pun akan melompati tembok. Apa kau benar-benar ingin memaksanya bertarung denganmu sampai mati? Benarkah? Su Tang menatap manajer Xia dengan tatapan menggoda. Bisakah kau berdansa untukku? Brengsek. Manajer Xia meraung dan menghunus pedangnya dengan ganas. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, sosok wanita itu muncul di sampingnya seperti hantu dan mencengkeram pergelangan tangannya. Manajer Xia merasa tangannya seperti terkekang baja dan tak bisa bergerak. Silakan cari 30.000 koin emas. Aku akan memberimu yang kurang, kata wanita itu dengan tenang. Manajer Xia menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Ia tak habis pikir, mengapa seorang tetua di ruang penyiksaan perkumpulan rusa terbang emas begitu takut pada seorang anak laki-laki. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Tanya wanita itu lagi. Manajer Xia tanpa daya melepaskan gagang pedang dan melayang turun. Su Tang mengalihkan pandangannya dari manajer Xia ke wanita itu, 2.970.000. Apakah kau akan membayarnya? Ya, wanita itu tersenyum. Begitu murah hati dan saleh, desah Su Tang, mengapa aku tidak punya teman seperti ini? Apakah kamu mencoba menunjukkan kasih sayangmu kepadaku? Tanya wanita itu dengan tenang, jika kamu bersedia, kita bisa berteman. Aku akan memberitahumu setelah aku mendapatkan uangnya. Su Tang berkata, tapi aku sudah lama menggeledah tubuhmu, tapi aku tidak menemukan tempat untuk menyembunyikan 3 juta. Saya bisa menjual berita ini kepadamu, kata wanita itu. Berita ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi bagimu, meskipun harganya 30 juta, kamu pasti akan membelinya. Apakah kau pikir aku gila? Su Tang tertawa. Aku tidak tahu di mana kau menyembunyikan cincin itu, tapi aku bisa merasakan keberadaannya, kata wanita itu.
Sudah puluhan tahun, wanita jalang itu telah menggunakan kekuatan cincin itu untuk mengendalikanku selama puluhan tahun. Aku tidak akan mengakui kesalahanku. Tawa Sutang tiba-tiba berhenti, dan dia terdiam sejenak. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau tahu maksudku, wanita itu berkata, sekarang hanya kita berdua. Kita bisa bicara terbuka dan jujur. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mendengar. Apa yang kau bicarakan? Suara Sutang semakin dingin. Maksudku cincin Ibel, kata wanita itu. Zirah Ibel punya 9 komponen. Aku tidak tahu berapa banyak yang sudah kau dapatkan, tapi aku tahu ada satu yang pasti belum kau miliki, hati Ibel. Aku melihatnya masih tergantung di leher perempuan jalang itu sebulan yang lalu. Keheningan panjang kembali menyelimuti. Berita itu terlalu tiba-tiba dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kalau tidak salah, kau prajurit berjubah Ibel yang akhir-akhir ini sering muncul, kan? Tanya wanita itu. Dari suaramu, kau sepertinya tidak terlalu tua. Apakah usiaku penting? Sutang tersadar dan bertanya, bagaimana kau tahu tentang kostum ajaib itu? Saya dari Sekte Gu Ibel, kata wanita itu, tentu saja saya tahu banyak tentang altar Ibel. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan aura cincin Ibel? Sutang berkata kata demi kata, aku sudah melihat leluhur agung dan bahkan praktisi yang lebih kuat. Kenapa mereka tidak bisa merasakannya sama sekali? Aku bisa saja memilih untuk tidak menjawab, tapi demi menunjukkan niat baikku, aku akan mengampunimu. Wanita itu tersenyum. Karena mereka belum melihat cincin Ibel. Kalaupun mereka melihatnya, kau juga tidak akan bisa menyembunyikannya dari mereka. Siapa orang yang kau bicarakan? Tanya Sutang, mengapa kau menceritakan ini padaku? Dia, ceritanya panjang. Aku sudah mengenalnya sejak lama, dan selama puluhan tahun, dialah kejadewaku, lanjut wanita itu. Dengan mengandalkan hati Ibel dan cincin Ibel peninggalan leluhur kami, dia merebut pria yang kucintai dan merebut posisi yang kuinginkan. Dan itu belum semuanya. Aku juga harus memujanya setiap hari, mencoba segala cara untuk menyenangkannya. Perasaan itu, sungguh menjijikkan. Soal kenapa, kurasa aku tidak perlu menjelaskannya, kan? Aku masih tidak mengerti, kata Sutang. Tidakkah kau ingin mendapatkan hati Ibel? Tanya wanita itu, jelaskan saja. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Dengan begitu, kau akan mendapatkan manfaatnya, dan aku juga akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Apakah kau berbicara tentang seorang wanita? Tanya Sutang, tapi aku mendapatkan cincin ajaibku dari seorang pria. Aku tahu, kata wanita itu. Itu anaknya, haha, sungguh menyedihkan orang tua. Dia sudah mencapai puncak, dan dengan bakatnya yang minim, mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Jadi, dia harus membuat rencana untuk anaknya. Sayangnya, si kecil itu telah dimanja sejak kecil, tak mampu menanggung kesulitan dan hanya peduli pada kesenangan. Usianya hampir 40 tahun, dan masih tak berguna. Dia ingin anaknya meraih prestasi besar, jadi dia mengirim si kecil itu untuk sebuah misi. Tapi dia khawatir kekurangannya akan membawa bencana, jadi dia memberinya cincin Ibel. Dan kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi di Ixianxia. Kupikir cincin Ibel itu hilang di sana, takkan pernah ditemukan lagi, sampai aku melihatmu. Niat membasmi di hati Sutang perlahan memudar. Dibandingkan dengan berita tentang baju zirah sihir, balas dendam terhadap Sekte Gu Ibel sudah tidak penting lagi. Siapa dia? Siapa namanya? Di mana dia? Tanya Sutang. Dia adalah pemimpin perkumpulan rusa terbang emas, namanya Mo Chaiking, dan dia tinggal di Bodao Ridge di luar kota Feilu. Apakah kamu tidak khawatir aku akan mengkhianatimu? Kata Sutang perlahan. Hahaha, kau punya komponen baju zirah sihir, dan dia juga punya. Kau ingin mencuri miliknya, tapi dia malah ingin mencuri milikmu. Kalian berdua musuh bebuyutan. Wanita itu tertawa. Maukah kau bekerja sama dengannya? Sutang mendesah pelan. Aku akan memikirkannya setelah aku kembali. Jangan terburu-buru, kata wanita itu, kita punya banyak waktu. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan para prajurit di bawah tembok tinggi dan mereka yang mengelilingi menara sudut mundur seperti air pasang. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan benar-benar bekerja sama dengan orang-orang dari Sekte Gu Ibel, gumam Sutang. Tentu saja, ia belum memutuskan untuk bekerja sama, tetapi tawaran dari hati Ibel adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak. Pada saat ini, Xia Guanxi terbang dari langit dengan wajah muram. Ia melihat para prajurit telah bubar, dan Sutang serta wanita itu berdiri di tembok tinggi. Sepertinya tidak ada lagi rasa konfrontasi. Suasana sangat tenang. Ia tampak sedikit terkejut. Sesaat kemudian, manajer Xia juga mendarat di atas tembok. Ia mengeluarkan setumpuk uang emas tebal, mengocoknya, dan melemparkannya ke arah Sutang dengan ganas. Detik berikutnya, dengan embusan, telapak tangan wanita itu menusuk leher manajer Xia dari samping dan belakang.
Ujung jarinya menggesek tulang, menimbulkan suara gemeretak yang menusuk kulit kepala. Manajer Xia tidak lengah dan selalu waspada terhadap Su Tang. Namun, ia tidak pernah menyangka seorang tetua akan membasminya secara misterius. Saat ia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Auranya tiba-tiba meluas keluar dan menghilang tanpa jejak. Saat ia mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya, hidupnya telah berakhir. Su Tang tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Ia diam-diam memperhatikan manajer Xia jatuh ke tanah. Gerakan wanita itu begitu cepat dan kejam sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas. Lagi pula, manajer Xia adalah seorang Grandmaster. Tidak mudah baginya untuk bertahan hingga hari ini di jalur kultivasi. Namun, ia bagaikan serangga kecil yang diinjak-injak hingga mati tanpa suara. Pemandangan ini membuat orang-orang merasa dingin dari lubuk hati mereka. "Mengapa kau ingin membasminya?" tanya Su Tang acuh tak acuh. "Karena dia melihat kostum ajaibmu," kata wanita itu sambil tersenyum. "Orang lain di kastil ini baik-baik saja. Bahkan jika mereka berdiri di depanmu, mereka mungkin tidak tahu identitasmu. Tapi Xiamin berbeda, dia orang kepercayaan Mo Chaiking. Jika dia pergi dan mengatakan sesuatu kepada Mo Chaiking, maka situasiku akan sangat berbahaya. Lagi pula, jika manajer Xia meninggal, aku juga bisa memberikan penjelasan kepada para petinggi. Hehe, apa yang kukatakan memang benar. Tak seorang pun akan membantahku. Penatua Bai memang orang yang mampu mencapai hal-hal hebat." Su Tang tersenyum. "Kenapa kamu tidak mengambil uang emas yang kuberikan secara cuma-cuma?" Senyum wanita itu melebar, dan matanya tertuju pada tumpukan uang emas itu. Sebelum manajer Xia meninggal, dia melemparkan setumpuk uang emas kepada Su Tang, tetapi Su Tang tidak bergerak dan membiarkan uang emas itu menggelinding ke tanah. "Aku belum ingin mati," kata Su Tang. "Begitukah? Yang mulia juga seorang pria yang mampu mencapai hal-hal hebat," kata wanita itu. "Saat berurusan dengan orang-orang dari Sekte Gui Beelmu, tentu saja aku harus sangat berhati-hati." Su Tang berkata, "Bagaimana aku harus menemukanmu? Aku tidak bisa berutang lagi." "Apakah kamu melihat jembatan kecil itu ketika kamu datang ke sini?" tanya wanita itu. "Aku mengerti." Su Tang mengangguk. "Jangan menyeberangi jembatan. Berjalanlah ke hulu sungai sekitar 7 atau 8 mil. Anda akan menemukan penginapan kecil yang dikelola oleh seorang ibu dan anak perempuan." Wanita itu berkata, "Resep kacang rahasia mereka sangat harum, dan arak beras buatan mereka memiliki rasa yang unik. Saya sangat menyukainya. Jika saya tidak ada urusan mendesak, saya akan ke sana untuk duduk di pertengahan dan akhir setiap bulan." "Aku mengerti." Su Tang terdiam sejenak. Mo Sezu bisa membuat tetua Bai begitu ketakutan. "Aku khawatir dia tidak akan mudah dihadapi. Adakah cara yang bagus? Misalnya?" "Tentu saja ada jalannya. Selama seseorang masih manusia dan memiliki emosi serta keinginan, akan selalu ada kekurangan." Wanita itu tertawa dan berkata, "Ada kesempatan sekarang. Mo Chaiking memiliki seorang putra dan seorang putri. Kau telah membasmi putranya, dan dia juga memiliki seorang putri yang menikah dengan keluarga Ye di sebelah timur kota Feilu." "Ye Jiazhuang." Su Tang tercengang. "Apakah Anda kenal seseorang dari Ye Jiazhuang?" Wanita itu sangat pandai mengamati ekspresi orang. "Saya pernah bertemu Ye Fuchen, tuan muda Ye Jiazhuang, dan punya kesan tentangnya," kata Su Tang perlahan. "Ye Fuchen memang aneh, susah dihadapi," kata wanita itu lembut, "tapi dia jarang ke desa akhir-akhir ini. Dia dibawa pergi teman, jadi nggak perlu khawatir. Kau bahkan tahu ini." Su Tang mendesah. "Jika masyarakat Feilu saja tidak bisa memahami situasi di sekitar kota Feilu, masyarakat itu pasti sudah lama tidak ada lagi," kata wanita itu. "Putri pemimpinmu mau menikah dengan Ye Fuchen?" "Tidak, dia akan menikahi sepupu Ye Fuchen." Wanita itu tersenyum. Awalnya, Mo Chaiking memang menyukai Ye Fuchen, tetapi Ye Fuchen menolaknya. Dia bahkan kabur dari rumah untuk menghindari pernikahan dan tinggal di Sangjing selama 5 atau 6 tahun sebelum kembali. "Kenapa tidak? Mungkinkah putri Tuan Mo adalah monster yang buruk rupa?" tanya Su Tang penasaran. "Ah," wanita itu mendesah, "aku ingin mengangguk, tapi Mo Chaiking sangat cantik, dan putrinya bahkan lebih cantik lagi." "Lalu kenapa?" Su Tang menjadi semakin penasaran. "Ye Fuchen memang cabul sejak lahir, suka menggoda perempuan di mana-mana." Wanita itu berkata, "Kalau dia menikahi putri Mo Chaiking, apa dia masih berani main-main? Bahkan mantan selirnya pun mungkin takkan selamat." "Kamu bilang ada peluang di depan kita. Peluang seperti apa itu?" tanya Su Tang. "Putri Mo Chaiking akan merayakan ulang tahunnya yang ke-40 bulan depan. Saya menerima kabar bahwa mereka akan mengadakan pesta besar. Orang-orang di Ye Jiazhuang selalu populer, jadi pasti akan ada banyak tamu, dan Mo Chaiking juga akan pergi," kata wanita itu. "Maksudmu, kita menyerang Ye Jiazhuang?" Jantung Su Tang berdebar kencang. Ye Fuchen selalu memperlakukannya sebagai teman.
Menyerang Ye Jiazuang. Ini agak keterlaluan. Bagaimana dia akan menghadapi Ye Fuchen di masa depan? Sepertinya kau dan Ye Fuchen sudah bertemu lebih dari sekali. Wanita itu tersenyum. Su Tang waspada dalam hatinya. Orang di depannya jelas orang yang tajam. Suaranya tak lagi bisa menahan emosi. Jika kita bertindak di Ye Jiazuang, kita sama saja mencari kematian. Kita tidak hanya harus menghadapi Mo Chaiking, tetapi kita juga harus menghadapi Ye Jiazuang dan semua tamu yang datang ke perjamuan ini, kata wanita itu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya telah meramu obat yang bisa membuat seseorang pingsan. Lagi pula, saya jamin Mo Chaiking tidak akan bisa mengetahui kebenarannya, kata wanita itu. Dalam situasi genting, Mo Chaiking pasti akan segera membawa putrinya ke kota Feilu. Mengapa kita ingin pergi ke kota Feilu? Tanya Su Tang. Karena ada seorang tabib ajaib di kota Feilu bernama Wen Xiang. Konon dia punya kemampuan menghidupkan kembali orang mati dan bahkan membangkitkan tulang. Wanita itu berkata, kita akan menyergapnya di jalan. Aku akan menjadi orang dalammu, dan Mo Chaiking harus mengkhawatirkan putrinya, hahaha. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Tentu saja, kita harus membahas detailnya dengan saksama. Itu memang solusinya. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, sekarang, aku mulai mempercayaimu. Mengapa? Kali ini giliran wanita itu yang bertanya. Karena ini jelas bukan sesuatu yang kau pikirkan dalam waktu sesingkat ini. Su Tang berkata perlahan sebelum hari ini, kau sudah berusaha menyingkirkan Mo Sezu itu dan ingin menggantikannya, kan? Benar, wanita itu mengangguk dengan jujur. Aku benar-benar tak tahan lagi. Aku sudah merencanakannya sejak lama. Meskipun peluangku untuk menang kurang dari 50%, aku tetap berani mengambil risiko. Namun, sekarang setelah aku memilikimu, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Su Tang terdiam lama, lalu berkata, ini hampir akhir bulan. Ya, wanita itu menjawab dengan santai. Aku akan menunggumu di penginapan itu akhir bulan ini, kata Su Tang. Baiklah, wanita itu tersenyum. Sosok Su Tang melayang ke atas, lalu melesat ke kejauhan. Wanita itu berdiri diam, memperhatikan Su Tang terbang menjauh. Setelah beberapa saat, tatapannya mulai beralih dan jatuh pada tumpukan uang emas. Ia perlahan berjalan dan memungut uang emas itu. Sesaat kemudian, seekor serangga hitam pipih seukuran biji semangka merayap keluar dari tumpukan uang emas dan menggigit ujung jari wanita itu dengan keras. Wanita itu mengerutkan kening, mengulurkan dua jari, dan dengan lembut memutar serangga itu hingga menjadi lumpur berdarah. Kemudian ia berbalik dan berjalan perlahan menuju menara sudut. Setelah Su Tang kembali ke kota Feilu, dia berpikir dengan hati-hati selama 2 hari dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Penatua Bai karena dia tidak bisa menolak. Tentu saja, kerjasama adalah kerjasama, tetapi kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Jika Mo Chaiking terbasmi, Su Tang akan mendapatkan hati Ibel dan Penatua Bai akan mendapatkan lokasi Mo Chaiking. Ini memang bagus, tetapi ia juga harus waspada terhadap rencana Penatua Bai untuk membasmi 2 burung dengan 1 batu. Fakta bahwa dia membasmi rekan seperguruannya, manajer Xia, tanpa melakukan satu gerakan pun membuktikan hati Penatua Bai. Dia memanfaatkan Su Tang untuk menyingkirkan Mo Chaiking, lalu menemukan kesempatan untuk menyakitinya. Tentu saja, komponen baju zirah ajaib itu akan menjadi miliknya. Kemungkinan ini tidak hanya nyata, tetapi juga sangat tinggi. Terlebih lagi, ia memiliki kemampuan untuk memurnikan senjata spiritual, dan setelah disempurnakan, senjata spiritual itu akan lenyap. Namun, ia tidak bisa dengan jujur. Berkata kepada Penatua Bai, jangan coba-coba memanfaatkanku. Komponen baju zirah sihir itu ada di otakku. Jika aku mati, baju zirah sihir itu tidak akan ada lagi. Pada hari ini, tepat saat Su Tang sedang berpikir, Zhong Yiye mengetuk pintu. Saat memasuki ruangan, Zhong Yiye mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tidak dapat disembunyikannya. Tuan, apakah Anda telah dipromosikan menjadi Grandmaster? Ya, Su Tang berkata, apakah Wen Xiang kembali? Ini hal yang sangat bagus. Pantas saja Qixiang Bao berantakan, hahaha. Zhong Yiye tertawa terbahak-bahak, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Yang mulia telah kembali. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Zhong Yiye menggelengkan kepalanya. Kau tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi di kota Feilu, kan? Tidak, senyum Zhong Yiye agak aneh, seolah berkata, kamu ingin bermain-main dengan asmara, bagaimana mungkin aku merusak kebaikanmu? Dia pasti mengalami sesuatu dan tidak memberitahumu. Tanya Su Tang. Tidak, Zhong Yiye menggelengkan kepalanya lagi. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah semua ramuan itu dibawa Yang Mulia kembali dari Anda? Aduh, aku tahu kau peduli pada Yang Mulia, jadi kau ingin membantunya, tapi aku khawatir kali ini kau malah akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya.
Apa? Su Tang mengerutkan kening. Beri saja dia beberapa Hua Juding dan, kata Zhong Yiye, tapi kau malah memberi yang mulia satu Hua Jing dan beberapa Bailing dan. Itu membuat orang iri. Oh, Su Tang tercengang. Dia jelas telah memberi Wen Xiang 3 pil transformasi, jadi mengapa hanya ada satu? Mungkinkah Wen Xiang sengaja melakukannya? Apakah dia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu? Su Tang merenung cukup lama lalu bertanya, siapa yang cemburu? Tentu saja orang-orang di istana, kata Zhong Yiye. Lagi pula, orang-orang dari Sekte Guibel juga mengetahuinya, dan mereka bahkan telah memberitahu seorang tetua dari ruang penyiksaan masyarakat Feilu. Tetua itu telah mengirimkan undangan, mengundang kita untuk berunding di kota Sima di luar kota. Mereka sebelumnya ingin meminta sejumlah senjata spiritual dari kita, tetapi karena Yang Mulia begitu bersikeras, mereka akhirnya membiarkannya begitu saja. Sekarang, dengan obat spiritual yang Anda berikan kepada Yang Mulia, saya rasa mereka tidak akan menyulitkan kita. Apakah kamu tahu siapa tetua itu? Tanya Su Tang. Namanya Bai Bing. Dia orang yang sangat kejam dan keji. Bahkan orang-orang dari Sekte Guibel pun sangat takut padanya. Ekspresi Su Tang menjadi aneh kapan kita mulai bicara. Besok, kata Zhong Yiye, Tuan, bisakah Anda maju dan membujuk Yang Mulia? Kata-kata orang lain tak akan berhasil. Saya rasa hanya Anda yang bisa membujuk Yang Mulia. Apa yang kau ingin aku yakinkan padanya? Tanya Su Tang. Saat berada di bawah naungan seseorang, kita harus tunduk. Kita tidak punya kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Guibel saat ini, kata Zhong Yiye, jika memang tidak berhasil, kita hanya bisa menyerahkan kota Feilu. Kau, Su Tang menggelengkan kepalanya, kau masih mempertahankan kebiasaan bandit yang sama seperti di Peach Blossom Spring. Kau menyerang saat kau bisa mengalahkan mereka, dan bersembunyi saat kau lebih kuat. Aku, Zhong Yiye tampak sangat malu. Tidak ada yang bisa membujuk kita, kata Su Tang. Kita tidak menginginkan semua barang yang kita dapatkan dari Istana Baihua dan Gerbang Hongyang lagi. Apa menurutmu kita bisa terus merampok orang lain di masa depan? Tapi, Tetua Bai, aku mengerti. Kau boleh kembali. Su Tang menyela Zhong Yiye. Melihat Zhong Yiye tampak tidak senang, ia menambahkan, jangan khawatir, keadaan tidak akan bertambah buruk. Zhong Yiye tidak pernah mengerti maksud Su Tang, tetapi Su Tang sudah berjanji, jadi dia tidak bisa meragukannya. Dia tidak bisa memberitahu Wen Xiang tentang Su Tang ketika dia kembali, jadi dia harus menyimpannya dalam hati. Untungnya, mereka akan bernegosiasi besok, dan semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, siang hari, sekelompok orang berpakaian prajurit memasuki kota Sima dan mengendalikan jalur lalu lintas utama kota Sima. Namun, para prajurit di kota itu tampak terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menguasai bagian selatan kota, dan kelompok lainnya menguasai bagian utara kota. Kemudian, perwakilan dari kuil Zushen dan Sekte Mogu memasuki kota. Beberapa jam berlalu dengan cepat dan negosiasi tidak berjalan lancar. Meskipun Wen Xiang duduk di kursi utama, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara karena selalu ada orang-orang di sekitarnya yang menyela dan mengambil alih pembicaraan. Wen Xiang tidak bisa membuka mulut untuk memarahi mereka, karena itu hanya akan membuatnya terlihat malu di depan lawan bicaranya, dan situasinya akan semakin pesimis. Hanya Zhong Yiye yang bisa memahami betapa sulitnya situasinya. Kekuatan dan usianya adalah kelemahannya. Berapa banyak orang yang bisa memiliki keyakinan teguh seperti ibu mertuanya. Ia tidak hanya melepaskan jabatannya, tetapi juga bekerja keras untuk mempertahankan prestisenya, bahkan sampai merendahkan diri, sengaja berbuat salah, dan kemudian membiarkan Wen Xiang menghukumnya. Melihat orang-orang di sekitarnya dan memikirkan ibu mertuanya, Wen Xiang diliputi perasaan campur aduk. Sebagai perbandingan, orang-orang dari Sekte Guibel di sisi berlawanan tampak jauh lebih alami dan bersatu. Yang Mulia Wen, mengapa Anda begitu keras kepala? Bai Bing dari Sekte Guibel berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar menganggap kami teman, Anda seharusnya bersedia berbagi keuntungan dengan kami. Lagi pula, seperti kata pepatah, baja yang baik harus digunakan pada bilahnya. Senjata spiritual memang fana, tetapi manusia tetap hidup. Mengapa tidak berbagi sedikit dengan kami? Dengan begitu, jika Anda mengalami kesulitan di masa mendatang, kami dengan sendirinya akan membantu Anda. Juga, ku dengar Yang Mulia Wen mendapat kesempatan luar biasa dan mendapatkan pil transformasi. Bai Bing melanjutkan, pil transformasi itu tidak terlalu berguna bagi Yang Mulia Wen. Bisakah Anda meminjamkannya dulu? Jangan khawatir, saya, Bai Bing, tidak akan pernah bergantung pada pengobatan spiritual dari generasi muda. Saya hanya meminjamnya untuk saat ini. Jika Yang Mulia Wen bisa menembus batas dan menjadi Grandmaster di masa depan, saya akan mendapatkan pil transformasi dari tempat lain dan mengembalikannya kepada Anda. Saya hanya akan memperlakukan Anda sebagai teman saya jika Anda memperlakukan kami sebagai teman Anda. Yang Mulia,
Ada timbal balik. Ya, makan sendirian akan membuatmu tersedak sampai mati. Orang-orang dari Sekte Gu Ibel mengangguk setuju. Bai Bing melambaikan tangannya, dan mereka langsung terdiam. Kewibawaan menegakkan perintah seperti ini membuat Wen Xiang merasa sedikit iri dan sedikit patah hati. Senjata spiritual tidak jatuh dari langit. Bai Bing melanjutkan, kami tahu apa yang terjadi di luar selama periode ini. Istana 100 bunga di kota suci Xuan Yuan dihancurkan, Sekte Hongyang dijarah, dan beberapa keluarga kultivasi di kota Hongye musnah secara tragis. Senjata spiritual yang kau peroleh pasti ada hubungannya dengan mereka, kan? Jika kami punya niat jahat, kami tidak perlu melakukan apapun. Sebarkan saja berita ini dan kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk duduk di sini dengan aman lagi. Oh benar, cek. Gadis kecil dari keluarga Si di kota Daun Merah itu telah meninggalkan kampung halamannya dan mencari balas dendam kemana-mana. Entah sudah berapa banyak orang yang dibasminya. Bai Bing melanjutkan, kalau dia dapat kabar ini, dia pasti akan pergi ke kota Feilu. Percaya. Kedengarannya cukup menakutkan, kata Wen Xiang dengan tenang. Apa yang akan terjadi jika orang-orang dari 3 sekte suci utama tahu bahwa perkumpulan Feilu Sekte Gu Ibel berada di Bukit Bodao? Bai Bing tersenyum dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan marah dari luar. Siapa? Hentikan dia cepat. Aduh. Dengan suara keras, jendela pecah, lalu sesosok hitam melayang masuk dari jendela. Sosok itu mengenakan topeng emas terang yang aneh di wajahnya dan jubah hitam. Jubah itu sangat aneh, dan tampak hidup, menggeliat tanpa sadar, terutama saat angin bertiup, sensasinya semakin terasa. Bai Bing terkejut, sementara Wen Xiang terkejut sekaligus senang. Ia lalu menoleh dan melirik Zhong Yiye. Pantas saja, tak heran Zhong Yiye terus menghiburnya di pagi hari, mengatakan bahwa tidak akan ada masalah. Kedua pria ini pasti sudah menghubunginya tanpa memberitahunya. Orang-orang dari kuil Zushen dan Sekte Gu Ibel semuanya mengangkat tangan dan menggenggam senjata mereka erat-erat, tetapi orang-orang di kursi utama kedua belah pihak tampak sangat pendiam, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk datang ke sini seperti ini? Kata Su Tang perlahan. Bai Bing melirik ke samping, menghitung waktu, lalu mengambil keputusan. Ia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saat Bai Bing berbicara, Wen Xiang juga berbicara tidak masalah. Wen Xiang dan Bai Bing terkejut ketika mendapati mereka berbicara bersamaan, dan mata mereka bertemu. Baguslah, kata Su Tang lembut, jujur saja, Tetua Bai. Senjata-senjata spiritual ini direbut dari Istana 100 Bunga. Aku sudah berusaha keras sejak awal. Sayangnya, ini bukan ide yang bagus bagimu. Begitu, Bai Bing menunjukkan ekspresi tersadar, lalu tersenyum dan berkata, maksudku, meskipun Xuan Yuan Shengxi meninggal dalam perjalanan pulang, Istana Baihua masih memiliki 4 selir. Bagaimana mungkin Yang Mulia Wen dan pasukannya bisa menaklukkan Istana Baihua? Jadi, Yang Mulia bertindak. Yang dimaksud Penatua Bai adalah, kata Su Tang. Yang terjadi tadi hanya salah paham, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, jawab Bai Bing cepat. Wen Xiang juga banyak membantuku kali ini. Aku ingin sekali berterima kasih padanya, tapi aku tidak bisa memberinya sesuatu yang baik, jadi aku hanya bisa memberinya beberapa ramuan, kata Su Tang, lalu ia mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya, mengocoknya, dan menuangkan beberapa pil dari dalamnya. Ekspresi Bai Bing langsung berubah serius. Ternyata itu adalah pil transformasi, dan jumlahnya ada 5. Aku sudah mendengar semua yang kau katakan tadi. Su Tang berkata, Tetua Bai, tidak baik meminjam barang dari generasi muda. Lagi pula, itu hadiah dariku untuknya. Kalau kau mau meminjamnya, kau bisa meminjamnya dariku. Wajah Bai Bing agak muram. Su Tang bilang dia bisa meminjam pil transformasi darinya, tapi kalau dia benar-benar memintanya, dia pasti bodoh. Dia bisa mendengar Su Tang berbicara dengan nada yang sangat sarkastis. Situasi saat ini membuktikan bahwa Su Tang dan Wen Xiang memiliki hubungan dekat, jadi Su Tang sangat kesal ketika melihat Sekte Gu Ibel memanfaatkan kekuatannya untuk menindas kuil Zushen. Bai Bing diam-diam memandangi pil transformasi di telapak tangan Su Tang, mencium aromanya tanpa berkata apa-apa. Kecuali Zhong Yiye, tak seorang pun di sekitarnya pernah melihat kostum ajaib Su Tang, juga tak tahu siapa Su Tang. Melihat situasinya sangat rumit, mereka semua terdiam. Orang-orang dari Sekte Gu Ibel saling berpandangan, menunggu Tetua Bai Bing mengambil keputusan. Setelah hening sejenak, seorang pria besar tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Nak, turunkan semua ramuanmu, kami." Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, orang-orang di sekitarnya membungkam mulutnya. Selalu ada orang buta di mana-mana. Su Tang tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke pria besar itu. Apa yang baru saja kau katakan? Pria besar itu merasa Penatua Bai Bing terlalu malu untuk mengatakan apapun, jadi ia tetap diam.
Ia ingin menonjol dan meninggalkan kesan tertentu pada penatua Bai Bing. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, temannya menutup mulutnya. Kemudian ia merasa ada yang tidak beres. Semua orang di sekitarnya menatapnya seperti orang bodoh. Ia tidak berani berbicara lagi dan menundukkan kepalanya. Kita cukupkan sampai di sini saja hari ini. Bai Bing berdiri dan menatap Wen Xiang sambil tersenyum. Yang Mulia Wen, kita memang pernah salah paham di masa lalu. Jangan dimasukkan ke hati. Kita masih harus terus maju dan menatap masa depan. Bagaimana kalau begini? Jika saya punya waktu beberapa hari lagi, saya akan mengunjungi Anda lagi. Wen Xiang tampak sangat terkejut, Zhong Yiye membelalakan matanya, dan orang-orang dari kuil Zushen saling memandang dengan bingung. Sebenarnya, terus terang saja, Tetua Bai Bing dari Sekte Guibel datang ke sini untuk memeras mereka. Dia baru saja terlibat dalam pertengkaran sengit, tetapi dalam sekejap mata, semuanya berakhir dengan banyak keributan tetapi sedikit tindakan. Bai Bing melirik Su Tang dengan penuh arti, lalu berbalik dan berjalan keluar, dan orang-orang dari Sekte Guibel mengikutinya keluar. Su Tang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu memasukkan pil itu kembali ke dalam botol porselen kecil. Kalian keluar dulu, kata Wen Xiang lembut. Jika hari biasa, pasti akan ada orang-orang di sekitar yang membuat keributan, tetapi hari ini orang-orang di kuil Zushen tampak luar biasa tenang, berdiri diam satu persatu. Ketika negosiasi gagal, Bai Bing berinisiatif memimpin orang-orangnya untuk mengungsi, yang tak diragukan lagi sama saja dengan mengakui kekalahan, karena ia tidak mendapatkan apa-apa. Prajurit bertopeng aneh itu bisa memaksa Bai Bing untuk menundukkan kepalanya, jadi asal-usulnya pasti luar biasa. Kamu juga keluar, Wen Xiang berkata pada Zhong Yiye. Zhong Yiye menatap Su Tang, tersenyum, dan berjalan keluar. Kapan kamu datang? Wen Xiang menatap Su Tang. Saat kau baru saja meninggalkan kota bulan gelap, aku juga pergi, kata Su Tang, lalu duduk di kursi tempat Bai Bing baru saja duduk. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Wen Xiang. Kau terlalu keras kepala. Aku khawatir kau akan sedih. Su Tang tersenyum kecut. Sebenarnya, tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Begini, aku terluka, dan aku langsung meminta Baolan untuk meminta bantuanmu. Jika kau dalam kesulitan, seharusnya kau datang kepadaku dulu. Kau tidak mengerti. Wen Xiang mendesah pelan. Kota Feilu sedang dalam situasi genting saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Mereka punya pengaruh atas kita, dan kita punya pengaruh atas mereka. Jika ada gangguan, kedua belah pihak akan menderita kerugian, atau bahkan binasa bersama. Tidak ingin melibatkanku, kata Su Tang. Wen Xiang berhenti berbicara, memiringkan kepalanya sedikit, dan menatap Su Tang dengan tenang. Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Tanya Su Tang, hanya menjadi penontonmu selamanya. Jaga jarak dan hindari keterlibatan apapun denganmu. Jika kau menghadapi kesulitan, aku hanya bisa mendoakanmu dalam hati. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melupakanmu. Tapi bolehkah aku melupakanmu? Kamu tidak mengerti, kata Wen Xiang. Kamu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi, kata Su Tang, ku dengar dari Yiye, ada terlalu banyak orang yang tidak patuh di sekitarmu saat ini. Apa kau butuh bantuanku? Kamu sudah membantu, kata Wen Xiang, apakah kamu kenal Tetua Bai? Bagaimana kamu bertemu dengannya? Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke Qixiangbao untuk membuat masalah, dan secara kebetulan, aku bertemu dengannya, kata Su Tang. Apakah kamu melakukan hal itu di Qixiangbao? Wen Xiang terkejut. Ya, tapi, kalau Bai Bing ada di benteng Qixiang waktu itu, seharusnya dia menghentikanmu. Bagaimana mungkin dia begitu dekat denganmu? Bisakah kau mengganti kata itu? Su Tang kehilangan kata-kata. Bahwa Penatua Bai seharusnya berusia 60-an atau 70-an. Ambigu. Lagi pula, hubungan kalian tidak sederhana, kata Wen Xiang dengan yakin. Karena kita punya tujuan yang sama, kata Su Tang, dia ingin menyingkirkan Mo Chaiking, pemimpin perkumpulan rusa terbang emas, dan menggantikannya, sementara aku ingin mendapatkan hati Ibel dari Mo Chaiking. Jadi untuk saat ini, aku dan dia adalah rekan. Hati Ibel. Wen Xiang terkejut, lalu bertanya, apakah kamu yakin? Saya tidak menyombongkan diri. Saya tidak punya saingan di antara para praktisi setingkat Grandmaster, kata Su Tang sambil tersenyum. Kau, Wen Xiang memutar matanya. Bekas lukanya telah sembuh dan rasa sakitnya telah terlupakan. Pepatah ini benar-benar tepat untukmu. Kemana kau pergi saat kau kembali? Tanya Su Tang, kau pergi sebelum aku, jadi kenapa kau tiba di kota Feilu lebih lambat dariku? Aku tidak akan memberitahumu, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Su Tang mengangkat bahu dan tidak bertanya lagi. Meskipun mereka sudah lama bersama, mereka akan saling memberi banyak kebebasan. Su Tang masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Misalnya,
Mengapa mereka hanya mengeluarkan satu pil transformasi? Apakah dia mencoba memicu perselisihan internal di antara mereka? Bagaimana Sekte Guibel tahu bahwa Wen Xiang memiliki banyak senjata spiritual? Siapa yang membocorkan informasi itu? Wen Xiang juga memiliki masalah mental. Berurusan dengan Mo Chaiking adalah masalah besar. Dia harus memutuskan kapan harus bertindak, apakah dia membutuhkan bantuan, dan sebagainya. Su Tang tidak bertanya karena ia percaya pada Wen Xiang dan yakin Wen Xiang bisa menyelesaikan masalah ini. Wen Xiang juga percaya pada Su Tang. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan Su Tang hampir tidak pernah membuat kesalahan. Jika ia benar-benar membutuhkan bantuan, Su Tang akan berinisiatif untuk memberitahunya. Jadi, Mo Chaiking akan mati. Mata Wen Xiang berputar-putar. Seharusnya begitu, kata Su Tang, kecuali ada keajaiban. Pengganti posisi pemimpin adalah Penatua Bai Bing. Aku tidak bisa memastikannya, kata Su Tang. Aku hanya bisa bilang kemungkinannya sangat besar, kalau dia cukup pintar. Sepertinya aku perlu melakukan sesuatu untuk bersiap menghadapi hari hujan, Wen Xiang tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, perjamuan di Yejiazuang pun terlaksana dengan lancar. Pemilik lama Yejiazuang selalu sangat populer, dan dengan kemunculan Ye Fuchen, banyak tamu yang hadir. Tak seorang pun berani mengabaikan seorang Grandmaster di puncaknya, yang hanya selangkah lagi menjadi leluhur dan dihormati sebagai master. Mungkin, di saat berikutnya, Yejiazuang akan memiliki seorang kultivator yang benar-benar hebat. Saat jamuan makan hampir berakhir, sebuah kecelakaan terjadi. Gadis yang berulang tahun hari ini, Wan Qixue, sedang tidak enak badan dan ingin beristirahat di halaman belakang. Tepat saat meninggalkan aula, ia tiba-tiba jatuh ke tanah dan pingsan. Untungnya, sebagian besar orang yang hadir di perjamuan itu adalah para kultivator, termasuk beberapa apoteker. Mereka mendiagnosis dan menemukan bahwa pembuluh darah spiritual di tubuh Wan Qixue dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak diketahui dan mulai bersirkulasi secara spontan, dan kecepatan pergerakannya semakin cepat. Dengan kata lain, kondisi Wan Qixue sangat kritis. Ketika pembuluh darah spiritual bersirkulasi hingga tingkat yang tidak dapat ditanggung tubuhnya, ada kemungkinan ia akan meledak dan mati. Ibu Wan Qixue langsung cemas. Setelah berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya, ia memutuskan untuk segera membawa Wan Qixue ke kota Feilu untuk mencari tabib ajaib bernama Wen Xiang. Konon, gadis yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Masalah seperti ini seharusnya ditangani oleh keluarga Ye, tetapi ibu Wan Qixue tidak mempercayai siapapun dan bersikeras membawa Wan Qixue pergi sendiri. Ibu mertuanya selalu sangat tegas, dan keluarga Ye terpaksa menyetujuinya. Di jalan menuju kota Feilu, sebuah kereta kuda melaju kencang. Di atas kereta kuda itu, terdapat lampu hijau berbentuk telapak tangan. Su Tang melihat kereta dari kejauhan dan juga melihat tanda di atap kereta. Ia menatap langit dan ekspresinya berubah serius. Tak lama kemudian, sebuah kereta kuda melesat melewati kaki gunung. Sosok Su Tang perlahan melayang di udara, lalu ia menarik busur tangisan malam, membidik kereta kuda itu tanpa suara, lalu melepaskannya dan sebuah anak panah melesat keluar. Tepat saat Su Tang menembakkan panah, terdengar suara ledakan keras dan dinding kereta kuda terbanting. Sesosok tubuh terlempar dari jalan dan mendarat di samping hutan. Ia adalah seorang wanita berjubah merah cerah, dengan alis berbentuk pohon willow dan mata phoenix. Ia tampak anggun tanpa sedikit pun amarah. Ia tinggi dan sedang menggendong seseorang. Ketika ia mendarat di tanah, tatapannya sudah tertuju pada Su Tang. Benar saja, Su Tang menghela napas panjang. Ia merasakan gejolak yang sangat familiar. Detak jantungnya mulai bertambah cepat, seolah ada sesuatu yang terus memanggilnya. Saat wanita itu melihat Su Tang, matanya menjadi sangat dingin. Sosok lain keluar dari kereta dan mendarat di samping wanita berjubah merah itu. Sosok itu adalah Bai Bing. Tuan, pria ini punya motif tersembunyi. Tolong bawa nona muda itu pergi dulu, dan aku akan menghentikannya, kata Bai Bing dengan suara berat. Setelah itu, ia melompat ke udara dan melesat ke arah Su Tang. Kembalilah, teriak wanita berjubah merah itu. Bawa Suer bersamamu. Bos, Bai Bing berhenti dan berbalik karena terkejut. Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Wanita berjubah merah itu mengucapkan kata demi kata, lalu menyerahkan orang di tangannya kepada Bai Bing, yang buru-buru mengulurkan tangan untuk menerimanya. Su Tang perlahan melayang turun ke rerumputan dan menatap wanita berjubah merah itu dengan penuh minat. Wanita itu tampak berusia antara 28 dan 29 tahun, tetapi ia tahu bahwa wanita di depannya setidaknya berusia 70 tahun. Dari mana kau mendapatkan cincin ajaib itu? Wanita berjubah merah itu menarik napas panjang. Ia tidak menunjukkan terlalu banyak kemarahan, karena itu tidak berarti dan tabu, yang akan sangat mengurangi kekuatannya. Tuan Mo, Anda bertanya meskipun Anda sudah tahu jawabannya.
Su Tang menjawab sambil tersenyum, tentu saja di Yixianxia. Kaulah yang membasmi Suer. Tanya wanita berjubah merah itu, hanya untuk menungguku di sini. Pemimpin memang sangat bijaksana. Mata Su Tang menunjukkan sedikit sarkasme. Semuanya direncanakan oleh Bai Bing, dan Bai Bing sekarang berdiri di samping Mo Chaiking. Sulit untuk berjaga-jaga terhadap pencuri di rumah. 340.